jadinya wabah COVID ke depan, atau memang ini hanya sebatas sebuah argumen-argumen yang di luar yang sering beredar bahwa COVID yang dilakukan oleh vaksin COVID yang dibuat oleh Sinovac ini bekerjasama dengan Bio Farma merupakan hanya kerjasama yang hanya merupakan sebuah sindikasi lain atau anggapan-anggapan lain. Nah, nanti pertanyaan-pertanyaan ini akan melebar ke berbagai penjelasan yang akan disampaikan oleh pemateri tentunya, dan nanti siapkan semua pertanyaan-pertanyaan dari seluruh peserta, karena ini adalah aktivitas diskusi yang terbuka bagi semuanya. Begitu tadi ya? Siap, jadi, acara transisi ini memang gini tadi. Abang ya, maaf. Abang Rusdan. Oke. Saya panggil Dik nanti lu. Mungkin ada video yang akan ditampilkan dari tim kami. Terlebih dahulu, mungkin Abang Yunas, siap? Nonton lagi BTS. Cek, Yunas. Ya, Mas. Ya, siap. Ya. Tampilkan videonya ya, mungkin beberapa untuk menit. Ini paling PowerPoint-nya. Ya, siap. PowerPoint-nya siap. Oke, tampilkan di share screen-nya. Sudah masuk belum? Halo, sudah masuk? Ini lemah. Masuk. Siap. Atau boleh saya ini share screen dari tempat saya langsung gimana? Boleh, Ustaz. Bentar ya. Oke. Ya baik, coba mudah-mudahan bisa ya. Karena emang ininya oke, sudah. Oke, sebentar. Maaf. Oke, bisa terlihat sekarang rekan-rekan? Bisa. Alhamdulillah. Ya. Baik, insya Allah. Aduh, sebentar ada telepon ini. Dr. IC Spa, WhatsApp audio. Sebentar. Assalamualaikum, Dok. Ini saya lagi webinar, nanti saya ini ya, saya telepon lagi ya. Ya, siap. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Apaan? Bukan sok sibuk, tapi ya ada telepon tadi. Baik, izinkan saya untuk mungkin sebagai pemantik diskusi kita, mungkin paling sekitar 20-30 menit ya. Oke. Jadi, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rekan-rekan sekalian, izinkan saya untuk berbagi informasi ya terkait dengan pro kontra vaksin ini. Ada beberapa topik yang saya mau sampaikan. Pertama, apa itu vaksin, terutama nanti dari perspektif Islam. Karena ini penting ya, apalagi di Indonesia ini mayoritas beragama Islam, jadi supaya kita bisa bahas secara keseluruhan, bukan saja dari sisi teknologinya, tapi juga dari sisi peradaban ya, terkait dengan nilai-nilai yang sebetulnya banyak sekali di masyarakat terkait pro kontra vaksin ini, bahkan sebelum vaksin COVID-19. Gitu. Jadi ini saya akan kilas balik sebentar, membahas terkait pro kontra vaksin ini. Lalu saya akan menjelaskan sekilas update terkait COVID-19, lalu vaksin terhadap COVID-19, dan pertanyaan yang selalu ada di benak kita semua, yaitu kapan bebas COVID-19. Apakah harus tunggu vaksinnya selesai, atau ada sesuatu yang kita lakukan, atau kalau misalnya nanti gagal misalnya gitu kan, apakah ini berarti akhir dari peradaban, ya itu nanti akan coba kita eksplorasi. Jadi kalau misalnya kita lihat apa itu vaksin, jadi dari perspektif Islam,
Mungkin mohon izin administrator kalau bisa browser yang lain bisa di-mute aja supaya nanti suara-suara yang lain tidak masuk gitu. Makanya Bang, iya, masih banyak itu. Ya, bisa kita mulai. Mohon di-mute dulu semuanya. Ya, jadi nanti saya aja yang bicara, yang lainnya bisa di-mute dulu. Oh Oke. iya, satu page ini berapa menit ya? Ya, jadi yang pertama yang kita mau lihat adalah tentu dari sisi vaksin sebagai upaya kita untuk mitigasi risiko. Lalu yang 40-an ini. Lampung juga kan ada ininya juga deh. Kolase juga kopinya. Gak ada suaranya. Halo. Admin Yunas, Halo, halo. Iya, gimana Mas Roman? suaranya hilang. Coba di. Iya, ada suaranya. Halo, Satrus Dan. Halo. Halo, halo. Ada suara. Halo, Satrus Dan. Halo, Satrus Dan, suaranya nggak terdengar. Kecilkan Kak.
terdapat kendala mungkin sebentar ya. Bang Rusdan udah Bang Ahmad. Tek. Oke, suara saya terdengar tidak? Sudah terdengar, Prof. Sudah Terdengar, Prof. Sudah terdengar ya? Sudah Oke, baik. terdengar. Oke, saya ulang lagi ini. Ininya. Oke, kalau ini screen-nya sudah terlihat? Sampai di mana terakhir putusnya? Sampai di awal tadi. Oke, jadi di sini kita bisa mulai lagi mungkin ya? Oke, Ulang aja, Prof. Ulang aja, Prof. Gimana? Oke, ya baik. Oke, jadi di sini terkait dengan perspektif Islam, saya ingin memastikan dulu kita semua paham apa yang menjadi concern ya bagi sebagai umat Islam, yaitu terkait dengan kehalalannya misalnya. Padahal sebetulnya kalau kita bicara vaksin itu ada dua sisi ya, sisi teknis dan sisi hadorohnya juga. Sisi teknisnya itu adalah bahwa tujuan dari vaksinasi itu memastikan supaya semua orang jangan sampai seperti ini. Jadi tidak ada yang tervaksinasi, semua akhirnya mendapatkan penyakit. Ya, kalau ini vaksinnya cuma sedikit, yaitu semua penyakit juga tetap tersebar. Yang kita inginkan adalah tadi. Jadi semuanya kalau bisa tervaksinasi sehingga tidak bisa terjadinya penyebaran penyakit. Nah, hanya saja ada beberapa istilah, yaitu pertama istilah istihlak, yaitu terkait dengan bercampurnya benda haram atau najis dengan benda lain yang suci dan halal yang jumlahnya lebih banyak sekali. Nah, seperti misalnya di Rasulullah yang mengatakan telah mencapai 2 kulah, ya, jadi sehingga tidak mungkin adanya najis gitu. Nah, ini sebetulnya dalam proses pembuatan vaksin itu juga banyak sekali nih dilusinya. Jadi kalaupun ada benda najis, kalaupun ada benda najis itu pun tidak menjadi masalah. Lalu yang berikutnya adalah istihalah. Istihalah itu adalah sisi transformasi atau perubahan. Jadi misalnya ketika alkohol berubah menjadi cuka, itu menjadi halal. Nah, bagaimana dengan gelatin? Gelatin sebetulnya juga prosesnya transformasi juga, ya. Karena dari misalnya katakan kulit binatang gitu ya, itu mulai proses kimia, ada semacam proses hidrolisis, sehingga mungkin agak susah dan mungkin tidak mungkin untuk dilihat perbedaan antara sumber binatang tertentu, gitu kan. Nah, di sini oleh suatu pertemuan besar antara ratusan ulama dengan WHO, dan mereka mendapatkan kesimpulan setelah mendapatkan faktanya bahwa setelah mengalami transformasi berarti ini menjadi permissible atau mubah, gitu ya. Nah, dari sini perlu saya tekankan juga bahwa yang namanya kebijakan dan fatwa, kebijakan dari sisi otoritas negara dan fatwa ulama itu harusnya non-sinkron. Karena apa? Karena tentu secara maqasid syariah harusnya punya kepentingan yang sama. Karena apa? Kalau misalnya ada sebagian orang yang menolak mendapatkan vaksinasi, padahal ini adalah suatu hal yang gratis gitu kan, nanti masalah di tanggung jawab pembiayaan. Kalau misalnya ada warga yang sakit, padahal ini adalah preventable, bagaimana ini tanggung jawab pembiayaannya? Nah, berarti di sini harusnya ada semacam kesepemahaman bahwa wajib menurut pemerintah itu juga sebetulnya wajib menurut agama, gitu ya. Jadi supaya tidak ada perbedaan penafsiran. Dan di sini penting untuk dilihat adanya 3 parti, 3 pihak ya yang saling bekerjasama antara pemerintah atau otoritas, masyarakat dan juga expert. Expert di sini adalah saya gabungkan 2 hal, antara ilmuwan dan ulama.
ilmuwan dan ulama sudah sama-sama berilmu, ya. Cuma keminatannya fokusnya berbeda. Ya, kalau ilmuwan lebih ke arah scientific teknis, sementara kalau ulama dia juga mempelajari si hadorohnya dari sisi nilai-nilai yang diadopsi oleh agama, dalam hal ini agama Islam. Nah, ini adalah satu hal yang saya berikan secara keseluruhan terkait dengan vaksin itu sendiri. Oke, nah sejauh ini mengikuti ya, Pak Abdurrahman? Mungkin kecepatannya maaf. Oh, terlalu cepat, jadi masih ada Iya. lagging ya? Oke, Iya. ya baik, saya akan mulai sedikit slow down. Sedikit terlambat. Oke, nah yang berikutnya yang saya mau sampaikan adalah terkait dengan 3 hal berikut, yaitu apa itu COVID-19, bagaimana vaksin terhadap COVID-19, dan juga kapan nih kita mungkin bisa bebas dari COVID-19, gitu ya. Oke. Nah, ini pertanyaan yang selalu ada gitu ya. Ini konspirasi atau alami, gitu kan? Tetapi sebenarnya walaupun saya yakin di antara rekan-rekan, walaupun mungkin bukan rekan-rekan sendiri, tapi teman-temannya rekan-rekan, temannya mahasiswa nih di sini, mungkin masih meyakini inilah konspirasi. Ya, apakah ini mungkin persaingan antara Amerika melawan Cina, ya, entah itu perang dagang atau bagaimana, atau di laboratorium. Tapi begini, kuncinya apapun saat ini yang diyakini tetap menggunakan masker. Ya, kita boleh berdebat, kita boleh berdiskusi di ruang terbuka, tapi gunakan masker masing-masing gitu ya. Ya itu mudah-mudahan kesamaan di antara kita yang bisa kita sepakati. Nah, kalau misalnya kita lihat dari bukti genetiknya, kita bisa melihat satu hal yang kita ketahui saat ini ya, bahwa yang namanya virus ini SARS-CoV-2 dia mengenali reseptor yang sangat spesifik pada manusia, yaitu protein AC2. Ya, AC2 ini ternyata penting juga. Dan dia bisa mengatur proses tekanan darah, ya, tekanan darah sebagai fungsi fisiologi itu perlu diatur. Makanya kalau di situ bermasalah, ya itu orang bisa kena hipertensi dan segala macam. Nah, ini yang menarik, ternyata virus ini menggunakan reseptor ini untuk masuk, gitu. Nah, saya mau ceritakan adalah begini. Jadi ini sedikit agak kompleks, ya. Tapi sebetulnya yang ada di sini ini adalah gambaran protein spike. Protein spike adalah protein yang ada di virus yang penting untuk bisa mengikat dengan AC2. Nah, yang sebelah kiri bentuk spike ini kira-kira seperti ini ya, ada bentuk abu-abu gitu ya. Nah, yang merah ini apa yang merah gitu. Jadi sebetulnya antara protein spike antara yang penyebab SARS tahun 2002 yaitu SARS-CoV-1 dan protein spike dari SARS-CoV-2 itu miripnya itu sebetulnya tidak persis gitu ya, cukup banyak perubahan, sekitar mungkin 20% perbedaannya. Nah, ini terlihat dari titik-titik merah ini. Titik-titik merah ini menunjukkan asam amino yang berbeda, ya, jadi tidak identik. Tetapi yang menarik, perubahan yang banyak ini sehingga banyak perbedaan merah ini, ternyata di saat yang sama masih bisa mengikat AC2. Nah, kenapa ini penting? Ini saya ingin menyatakan bahwa kalau ini buatan manusia, manusia tidak secanggih ini. Ya, manusia tidak secanggih bisa melakukan perubahan sebanyak ini dan bisa mengikat protein yang sama. Yang bisa manusia lakukan sekarang adalah baru cloning. Apa itu cloning? Cloning itu mengcopy paste yang sudah ada ke tempat yang baru. Itu bisa itu. Tapi kalau perubahan random seperti gini dan masih bisa mengikat hal yang sama, ini tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Jadi ini dilakukan oleh alam. Ya, tapi tentu kita sebagai orang Islam paham bahwa alam ini pun mengikuti qadarnya Allah Ta'ala. Gitu ya. Nah, nanti saya akan kembali lagi di ujung bagaimana kita mengkaitkan antara pemahaman kita mengenai virus ini dengan qadar Allah ya. Nah, tapi ini menunjukkan bahwa ini adalah kejadian yang alami. Jadi perubahan mutasi yang ada, bahkan paper yang terbaru keluar kemarin, bahwa ternyata diperkirakan kalau lawar yang membawa virus ini ternyata sudah ada mungkin sekitar puluhan tahun yang lalu dan baru berinteraksi sekarang. Gitu. Nah, puluhan tahun yang lalu, apalagi kemampuan rekayasa genetika kita masih jauh sangat primitif, gitu ya. Jadi tidak mungkin orang bisa melakukan itu ya puluhan tahun yang lalu, gitu ya. Oke. Nah, itu dari sisi bukti genetiknya. Bagaimana dengan konspirasinya? Nah, ini yang kita juga sangat prihatin.
Pak Kiai ya, Pak Zaitun Rasmin itu pun pernah mengatakan di CNN, beliau heran sekali gitu ya, masih ada kiai yang menganggap virus ini tidak ada gitu ya. Ini sangat mengherankan gitu ya. Padahal fakta-faktanya luar biasa, ada banyak ya. Bahkan karena memiliki suatu sikap tawakal yang keliru ya, kalau kita lihat contoh India misalnya, ini adalah contoh rekan muslim kita ya, dia tetap saja dia berperjalanan ya dari satu tempat ke tempat lain. Dari satu orang ini ya, dari gathering keagamaan ini ya, ternyata penyebarannya juga kemana-mana gitu ya. Karena kadang-kadang kita tidak sadar bahwa sebetulnya kita ini tidak menyelamatkan diri kita sendiri, tetapi kita juga perlu memastikan jangan sampai orang lain justru mesti tertular gitu ya. Nah, konsep ini memang sedikit berbeda. Kadang-kadang kita berpikir yang penting kita tawakal. Kalau misalnya kita sakit ya sakit. Masalahnya bukan di situ, tapi masalahnya adalah keselamatan orang lain. Nah, bagaimana dengan kematian? Nah, kalau kita lihat SARS itu kasusnya 8 ribuan, yang meninggal 813. MERS di tahun 2012 kasusnya lebih sedikit, cuma 3 ribuan, 2.500, yang meninggal 858. Oke. Ebola ini lebih parah lagi ya, 1:3 ya. Jadi 34.000 yang meninggal 15.158. Nah, COVID-19 ini seberapa banyak sih gitu kan? Kadang-kadang orang nggak sadar. Tapi yang kalau kita bisa visualkan seperti ini hasilnya. Jadi jauh lebih banyak kasus yang positif ini per Mei ya. Kalau sekarang ini sudah 2 bulan lebih, ini sekitar bulan Juli, jauh lebih banyak lagi ya. Angka kematian saat itu di bulan Mei sekitar 280.000, ini secara global ya, secara global. Sekarang sudah mendekati 600.000 yang meninggal gitu ya. Nah, ini menunjukkan ini bukan hal yang main-main ya. Karena kalau dari lihat di sini saja, tingkat kematiannya saja dari jumlah orangnya itu sangat tinggi gitu kan. Oke, nah jadi itu yang harus kita lihat. Nah, bagaimana terkait dengan vaksin COVID-19? Nah, ini yang selalu menjadi sempat menjadi pembicaraan kita bersama, yaitu apakah ini adalah terjadinya konspirasi. Nah, ini kita lihat pembahasannya ada 3, dari teknologinya, aman atau halal, dan uji coba di Indonesia. Oke, jadi kalau dari teknologinya, sebenarnya jadi pertanyaan begini, bisa nggak sembuh sendiri tanpa vaksin? Tanda kutip bisa, sekitar 60-80% bisa sembuh sendiri. Tapi masalahnya kita tidak tahu siapa yang bisa sembuh sendiri tadi itu. Apa kita termasuk 60-80%, atau jangan-jangan kita masuk yang 20% yang perlu masuk ke rumah sakit. Dan ketika yang 20% itu masuk ke rumah sakit, apa yang terjadi? Karena kan masuknya barengan, ya, masuknya berbarengan, sehingga dampaknya pun luas. Karena apa? Orang kena serangan jantung nggak bisa ke rumah sakit, orang kena stroke juga takut, orang penderita kanker yang perlu operasi, yang perlu ngambil obat kemoterapi tidak bisa masuk ke rumah sakit karena tertutup, sehingga dampak dari pesakitan dari pandemi ini luar biasa, ya. Nah, tentu vaksin ini bisa mempercepat respon imun. Jadi emang kalau kita lihat tubuh kita bisa membuat respon, tetapi antar orang itu bisa beda. Ada yang mungkin sudah siap di awal, sehingga virus yang mau masuk segera dihentikan, tapi ada yang slow. Nah, makanya dengan adanya vaksin, kita berharap supaya orang mendapatkan respon yang kurang lebih sama, gitu ya. Nah, sementara teknologi vaksin yang ada, saat ini semua mengarahkan untuk mentargetkan apa yang disebut dengan RBD. Nah, RBD itu apa? Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ada ini adalah virusnya ya, SARS-CoV-2 ini virusnya, sementara ini adalah host cell-nya adalah sel kita, dia punya AC2. Nah, titik antara spike dengan AC2 itu ada namanya RBD. Nah, di sini ada RBD di sini. Nah, RBD di sini ini ditargetkan oleh antibodi untuk vaksin. Sehingga apa? Ketika nanti ada antibodi yang mengikat, ya, warna kuning di sini ada antibodi yang mengikat, sehingga virus tidak bisa mengenali sel tubuh kita. Sehingga apa yang terjadi? Kita terlindungi dari virus ini. Nah, artinya apa? Artinya kita memang harus memastikan dari RBD ini tidak ada mutasi. Karena kalau RBD-nya termutasi, khawatirnya antibodi tidak bisa mengenali itu. Nah, bagusnya ada juga data dari Indonesia, teman-teman kita ya dari Pak Ansori dan juga Pak Parikesit sudah menganalisa dari sekitar 10 genom yang ada, kalau kita lihat RBD-nya saja, itu 100% identik dengan yang ada di Cina. Jadi nggak ada masalah.
Jadi artinya apa? Tidak ada masalah sumber vaksinnya dari mana, benih dari mana, karena more or less ini adalah sama, gitu ya. Oke. Nah, kalau kita lihat teknologi vaksinnya, ini yang paling klasik. Jadi ambil virusnya, dimatikan, ya, dinonaktifkan. Caranya gimana? DNA-nya materi genetiknya dalam ini RNA-nya dirusak, ya, sehingga virus tidak bisa melakukan replikasi, ya, dilemahkan atau dinonaktifkan gitu. Nah, dan Cina yang sudah mulai mempelajari ini dan punya calon vaksinnya tidak perlu impor dari mana-mana, karena dia juga sudah punya banyak kasus di dalam negaranya, apalagi genomnya juga dia publikasikan. Jadi tidak perlu ada namanya penutupan atau konspirasi, ya, tidak beralasan. Jadi apa yang mungkin jadi ini adalah teknologinya, ya, bagaimana vaksin itu dibuat, itu dengan menonaktifkan materi genetiknya, sehingga tidak perlu apa yang disebut dengan konspirasi lagi, ya. Jadi kalau dulu itu memang kita perlu cari benihnya. Nah, Indonesia dulu memang sangat ketat ketika ada flu burung. Benih vaksin virus dari Indonesia tidak boleh diekspor ke keluar, gitu kan, takutnya nanti dibuat oleh perusahaan vaksin, diekspor ke Indonesia, harganya jadi mahal sekali, ya. Itu yang berusaha dihindari, gitu kan. Nah, tapi sekarang sudah tidak lagi. Lalu bagaimana dengan teknologi yang lain yang maju? Ada dua yang menarik di sini, yaitu dengan viral vector vaksin, ya, dan juga dengan protein based vaksin. Kalau kita lihat untuk yang viral vector vaksin, itu cara kerjanya adalah kita ambil virus yang lain, katakan adenovirus, tapi dia membawa materi genetik dari apa? Dari SARS-CoV-2 ini. Jadi engineer sedemikian rupa, ya. Dan teknik ini digunakan oleh dua pihak, yaitu kerjasama antara Oxford dengan AstraZeneca, dan juga dari Cina juga, CanSino Bio, ya, mereka juga menggunakan teknik ini. Dan hasilnya, mereka sudah melalui fase 1 dan fase 2, hasilnya oke. Mereka bisa buktikan bahwa ternyata vaksin adenovirus base ini bisa menimbulkan reaksi, ya, imun bisa terbangun. Nah, bagaimana Indonesia? Indonesia rencananya akan menggunakan pendekatan rekombinan. Nah, ini yang dilakukan oleh teman-teman di LIPI, teman-teman di Eijkman, gitu ya. Diambil dari spike proteinnya, dibuat rekombinannya, nanti ini akan diinjeksi, gitu ya. Jadi nanti kita akan lihat kapan ini mereka sudah mulai melakukan uji coba ini, gitu ya. Tapi sekali lagi perlu diingat, virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 tidak punya paspor. Jadi nggak ada masalah sebetulnya mau diambil dari virus manapun, selama mereka masih lestari, itu jadi bukan isu yang penting sebetulnya. Nah, terkait dengan keamanan kehalalannya, kita sekarang tahu bahwa hasil uji klinis fase 1 dan 2 itu sudah menunjukkan aman. Tidak ada yang meninggal. Kalaupun ada efek samping, itu standar dalam vaksin. Demam, mungkin sedikit gitu ya. Tapi kematian pasti tidak ada. Sehingga dalam hal ini kita tahu ini aman. Berapa jumlah dosisnya, mereka juga sudah mulai tahu. Dari contoh CanSino Bio misalnya, mereka bisa menginfeksi sekitar 1/10 miliar partikel virus, dan ini masih oke. Tapi yang ketiga ini yang belum tahu kita, karena kalau fase 3 tujuannya untuk mengetahui apakah nanti antibodi yang terbentuk ini betul-betul mampu memblok infeksi virus, gitu ya. Oke. Nah, ini adalah gambaran, sekali lagi, apakah itu ada. Ini adalah desain yang dilakukan oleh perusahaan Sinovac, ya, dari Cina. Jadi pendekatannya adalah menumbuhkan virus, ya, menumbuhkan virus yang menggunakan lini sel. Nah, sebagian orang mengatakan lini sel ini adalah mungkin mengandung barang najis, gitu ya. Tapi sekali lagi, kalaupun nanti ini diproses secara dilusi, ya, dengan konsep istihlak tadi itu, tentu sudah akan hilang. Lalu juga istihalah, ada namanya transformasi. Ya, kalaupun misalnya nanti ada katakan gelatin sendiri sudah melakukan proses transformasi, sehingga mestinya juga tidak ada masalah. Kecuali kalau ada bukti yang lain, gitu ya, nanti kita akan lihat mungkin detailnya. Nah, terakhir mungkin terkait dengan uji coba vaksin, mengapa tidak di Cina? Ini sering sekali yang selalu saya lihat kalau dari komentar-komentar dari beberapa video, gitu kan. Kenapa tidak di Cina, ya? Kalau kita lihat di media sosial, kenapa nih gitu? Nah, ini perlu teman-teman perlu pahami di sini. Ini adalah gambaran apa yang disebut dengan kejadian kasus COVID di Cina. Coba dilihat, kalau awalnya di bulan Januari ini cepat sekali naiknya, ya. Dan ketika sampai di bulan Maret, penambahan jumlahnya sudah mulai melandai. Nah, ini kurvanya tidak naik lagi, tapi sudah mulai melandai di sini. Di bulan
Maret. Artinya apa? Artinya di Cina itu kasusnya sudah mulai terkendali. Sehingga ketika misalnya mereka harus melakukan uji vaksin, karena mereka itu baru mulai uji klinis fase 1 dan fase 2 di bulan Maret. Bulan Maret mereka baru uji klinis, ya fase 1, fase 2. Hanya untuk mengatakan kira-kira terbentuk tidak antibodinya. Nah, tapi ketika mereka mulai publikasi datanya di bulan Juli kemarin, itu berarti sekarang mereka mengatakan tidak ada tambahan kasus di sini. Coba lihat ini mulai rata gitu kan, nggak ada tambahan sedikit sekali. Kecuali kemarin bulan lalu sempat ada kasus di Beijing sekitar 30 orang positif, itu satu kota dikunci gitu kan, karena cuma 30. Sehingga kalau misalnya mereka melakukan fase 3, itu susah nanti menghitung bedanya antara yang divaksin sama yang tidak divaksin. Nah, Indonesia dari satu sisi yang lain, lihat, kita baru mulai menanjak di bulan Maret, dan sekarang kita melampaui Cina. Jadi kita sudah melampaui 100.000, tembus 100.000, dan ini belum turun, belum melandai. Ya, beda bandingkan dua kurvanya ini beda sekali gitu ya. Nah, karena ini masih naik, ini sudah tempat yang ideal untuk kita bisa uji klinis vaksin gitu ya. Dan ini bukan sekedar kelinci percobaan, bukan. Justru kita bisa banyak belajar. Apalagi relawan yang akan kita rekrut itu bukan orang yang sembarangan, ya mereka juga mungkin sudah tahu risikonya, mereka juga sudah tahu bagaimana untuk mengantisipasinya, begitu ya. Jadi sebetulnya ini suatu hal upaya manusia yang sistematis bagaimana mengetahui. Karena dalam Islam sendiri juga uji klinis itu diketahui. Ibnu Sina pernah mengatakan untuk mengetahui efektivitas suatu obat harus diuji, ya. Karena kalau tidak, bagaimana kita bisa tahu? Dan harus di manusia, gitu ya. Jadi ini satu hal yang bukan hal yang baru sebenarnya dalam tradisi Islam pun, gitu ya. Oke, nah ini mungkin yang kita ingin ini sebagai penutup untuk pemanti diskusi. Ini ada satu ayat yang penting sekali ya. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wa lam yattahid waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdiran. Ini penting sekali, terutama ilmuwan bagi saya, ilmuwan seperti saya ya, untuk mengetahui titik tekan di ujung ayat, yaitu faqaddarahu taqdiran. Artinya apa? Allah telah menciptakan semua ini dengan qadarnya, ada ukuran yang serapi-rapinya. Contohnya apa maksudnya? Jadi kalau misalnya kita tahu api punya khasiat panas. Kalau kita pantik api dengan suhu tertentu, itu pasti bisa membakar kayu kering. Pasti itu. Kita tidak perlu tebak-tebakan berhadiah ya, itu pasti. Kalau kayunya kering, suhu apinya panas, pasti terbakar. Ya. Sama juga seperti virus COVID-19 ini. Karena kita sudah bisa publikasi genomnya, kita bisa pelajari genomnya, dan kita tahu dia bisa mengikat AC2, ketika itu nanti kita mutasi, dia tidak bisa mengenali AC2 lagi. Jadi si virus ini sudah punya khasiat yang spesifik, yang Allah telah tetapkan pada dirinya. Gitu ya. Nah, dan kita juga tahu bahwa kodar si virus ini, dia akan mudah menyebar kalau ada orang berkerumun. Ya, si virus tidak punya kemampuan untuk loncat jauh, misalnya orangnya di Australia, korbannya di Indonesia, nggak bisa, kecuali dia ikut naik pesawat terbang. Gitu. Itu kodenya si virus. Dia nggak bisa melewati laut Indonesia, ya, laut Indonesia Selatan, nggak bisa. Dia harus nebeng dengan pesawat. Gitu. Itu kodenya virus. Ya. Dia perlu inang untuk membawanya. Nah, ini yang harus kita pahami sebagai umat Islam. Kenapa? Kalau misalnya kita lihat, perhatikan juga, di Vietnam, yang mungkin mayoritas mereka tidak paham Quran, ya, mayoritas tidak mengenali apa itu sholat 5 waktu. Tetapi Vietnam itu memahami betul terkait dengan kodar virus ini, sehingga hingga sekarang di Vietnam tidak ada rakyatnya meninggal karena COVID-19. Gitu. Nah, jadi di sini penting sekali untuk memberikan pemahaman bahwa yang namanya memahami kodar, ya, itu jangan sampai tidak fatalistis, gitu kan? Fatalistik, gitu kan? Oh, ini semua adalah takdir Allah, kita akan terima saja kalau yang meninggal ya meninggal saja, gitu kan? Jangan yang seperti ini, karena kita itu bisa pelajari bagaimana perilaku si virus. Nah, ini sebagai contoh lagi, kalau kita di sisi sini kanan ya, ketika ada kasus nih hairdresser nih, dua-duanya positif COVID, tapi karena mereka dan pelanggannya semua pakai masker, akhirnya apa? Tidak ada yang tertular. Tapi di sisi lain yang sebelah kiri, ketika ada grup paduan suara, ya, berlatih bersama-sama dengan suara-suara mereka, gitu kan, akhirnya 87% terinfeksi, ya, karena mereka ternyata dalam ruang tertutup, ya, menunjukkan bahwa emang kalau dalam ruang tertutup ini cukup berisiko. Ya, nah di sini yang saya tutup dengan ayat kita juga perlu pahami ketika musibah itu hadir, jangan lupa ini ada kontribusi tangan-tangan kita juga. Artinya apa? Kalau kita tidak ikuti protokol kesehatan,
kita tidak gunakan masker, kita masih berkerumun, kita masih tetap untuk dalam ruangan tertutup pakai AC misalnya ya, itu bisa menjadi masalah. Apalagi sekarang di Jakarta ada lagi ini klaster perkantoran, ya, apalagi kalau perkantoran itu rentan sekali kalau misalnya dia tidak mengikuti protokol kesehatan. Ya, dan ini yang terakhir, kita satu hal yang mungkin kita bisa juga diskusikan, kita perlu nih menata ulang peradaban. Karena salah satu isu dari vaksin ini nanti adalah terkait pembiayaan. Ya, jangan sampai nanti kita dalam posisi ketika misalnya vaksin ini berhasil, itu nanti yang mendapatkan vaksin hanya untuk orang-orang tertentu. Jadi konsepnya sama seperti nanti tes PCR swab misalnya. Harusnya ini untuk semua orang. Bukan hanya untuk orang yang mampu bayar saja. Nah, ini yang perlu kita pikirkan, bagaimana nih sektor kesehatan pun harus dipikirkan, jangan sampai hanya untuk the privileged view, ya, tapi betul-betul bisa diakses oleh semesta. Baik, Pak Abdurrahman, mungkin itu yang saya bisa sampaikan sebagai pemantik diskusi. Mungkin kita bisa lanjutkan kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita bahas, insya Allah. Ya, terima kasih Pak Ahmad. Ya, tadi luar biasa pemaparan dari materi. Lanjut, kita akan melanjutkan pada sesi yang berikutnya adalah sesi tanya jawab, di mana kami akan memberikan kesempatan kepada seluruh hadirin, seluruh peserta yang hadir pada malam hari ini untuk bertanya. Mungkin bisa melalui komen yang ada di chat atau bisa langsung bersuara, tetapi terlebih dahulu izin kepada moderator biar tidak terjadi kegaduhan. Dan itu yang nanti sesi pertama, sesi kedua nanti kita akan lanjutkan jika waktu memungkinkan. Oke, sebelum sambil menunggu pertanyaan, mungkin ini ada beberapa hal yang kami ingin sampaikan. Pak Ahmad, ya, terkait vaksin yang ada sekarang ini heboh karena ada kerjasama antara Bio Farma dengan Sinovac, di mana uji coba ini dilakukan di Bandung kurang lebih 1.600-an orang. Dan ini juga bukan hanya di Indonesia, ternyata ada juga di Brazil kurang lebih 9.000 orang, dan di Bangladesh kurang lebih jumlahnya lumayan juga banyak. Apakah kasus yang terjadi di Cina yang melandai tadi dengan beberapa tempat, 3 tempat yang berbeda, itu mengindikasikan bahwa ini untuk mengambil sampel bahwa kasus yang tertinggi di beberapa negara hanya untuk melihat tren dan ingin mencoba bagaimana keaktifan dari atau keefektifan dari vaksin ini. Atau memang ini hanya negara-negara berkembang. Kebetulan 3 negara inilah negara berkembang. Kenapa bukan Amerika yang kasusnya juga semakin besar dan kasus tertinggi adalah Amerika Serikat? Atau karena ada diplomasi yang berbeda antara negara-negara tersebut? Mohon biasanya, Pak Ahmad. Betul. Ya, pertama, kenapa negara berkembang? Jawabannya enggak juga. Amerika juga rencana melakukan studi fase 3 itu melibatkan puluhan ribu, malah 30.000 orang. Mereka juga siap. Kenapa Amerika? Ya, Amerika udah punya sendiri soalnya. Mereka udah punya vaksin sendiri. Mereka menggunakan Moderna. Saya tidak sampaikan di sini. Jadi ini virus yang vaksin lebih canggih lagi. Jadi kita ini masih, yang saya sampaikan tadi itu baru yang cara yang lebih konvensional ya. Jadi virus yang ada kita nonaktifkan, kita suntikan gitu kan, atau dengan rekombinan gitu kan. Kita produksi secara rekombinan, kita produksi massal lalu kita suntikan. Itu masih ya lumayan bagus lah gitu. Tapi yang Amerika punya itu justru lebih canggih. Kenapa? Ini kesannya gini, Mas Abdurrahman. Kita ambil ini, kalau misalnya orang ini pinter gitu ya, kan itu sekuennya sudah diketahui nih, sekuen genomnya, sekuen dari virusnya. Yang mereka lakukan di Amerika ini unik. Jadi mereka sekuen itu, mereka sintesa materi genetiknya. Oke. Dari materi genetik ini langsung disuntikkan. Jadi di-packing dengan lemak gitu ya, struktur lemak, langsung suntikan. Jadi proses pembentukan protein, proses pembentukan yang macam-macam yang perlu bioreaktor itu di-bypass semua gitu. Jadi ini jauh lebih cepat lagi. Dan itu mereka sudah siap dengan 30.000 orang relawan di sana. Jadi sebetulnya uji klinis ini nggak cuma di Indonesia, di semua negara itu banyak. Justru di satu sisi ya, kalau kita mau berpikir positif, dengan kita uji klinis di Indonesia, kita langsung bisa uji juga. Jangan sampai kita beli pepesan kosong. Misalnya nih, kalau kita cuma maunya beli gitu kan, nggak diuji dulu.
Kan pertanyaan berikutnya, ini yang mau kita beli efektif nggak? HP aja kita uji kan, buka dulu bungkusnya gitu kan di depan orangnya, cek dulu tombol-tombolnya, ada apa namanya screen yang mati apa enggak kan gitu kan. Nah, justru ini istilahnya kalau buka HP kita boleh pakai sekarang, pakai aja gitu kan selama setahun ke depan, cek sinyalnya bagus nggak gitu. Seperti itu kira-kira. Jadi artinya bagus, artinya bahkan ini kalau ternyata hasilnya buruk, ya sudah kita nggak ada komitmen untuk harus beli gitu kan. Jadi bukan sesuatu yang apa namanya yang bermasalah harusnya ya, karena apa? Tanpa uji klinis kita nggak bakal bisa tahu. Jadi kita perlu harus tahu juga ya. Kalau tadi mengenai pertanyaan sampel segala macam tadi itu, kita harus ingat ini kita itu biasa sampai setinggi sekarang 100.000 melampaui Cina, itu bukan salah Cina. Emang Cina ngapain ke kita? Ya kan? Itu kan karena kita nggak secerdik Vietnam. Vietnam dan Indonesia itu satu area di Asia Tenggara. Kita harus bertanya pada diri kita sendiri. Kenapa Vietnam bisa, kita nggak bisa? Kan gitu. Kenapa apa namanya negara lain itu bisa, padahal secara ras kita juga mirip sekali gitu kan? Itu yang pertanyaan besar. Seperti kalau kita misalnya mengaudit diri kita sendiri, kenapa bisa seperti itu gitu kan? Nah, tapi jadi artinya apa? Ini suatu kerjasama yang saya lihat positif. Hanya saja memang ini kita juga perlu garis bawahi. Pelaksanaan ini harus kita kawal juga, ya. Karena apa? Misalnya nih ada kejadian meninggal dari relawan. Nah, itu kita harus betul-betul investigasi. Betul nggak dia meninggal karena efek samping dari vaksin ini? Nah, ini seperti ini. Karena saya belum mengatakan begini, kalau sampai ternyata hasilnya itu jelek, dan kita ternyata dipaksa untuk pakai vaksin ini, insya Allah kita akan terdepan untuk melakukan perlawanan. Karena apa? Ini berarti berbahaya kepada masyarakat. Gitu ya. Jadi kita juga nggak akan main-main. Artinya apa? Tapi kalau yang saya lihat dari sekarang, bahwa yang namanya uji klinis fase 3 itu transparan. Ya. Apalagi kalau saya lihat Bio Farma dengan partner Unpad, FK Unpad, mereka bukan orang baru ya, mereka orang lama ya, mereka veteran lah istilahnya dalam uji klinis. Mereka juga pernah melakukan uji klinis yang pernah di fase 1-nya di Belgia, fase 2 di Panama, fase 3 di Indonesia. Enggak ada masalah. Gitu kan. Jadi ini kita insya Allah percayakan kepada para ahlinya, mereka bekerja. Cuma memang tidak bisa cepat-cepat. Nggak bisa 3 bulan langsung keluar hasilnya, nggak bisa. Kecuali kalau kita mau begini, setelah divaksinasi, ini percobaan di kera ya, di makak, dari juga Sinovac juga. Jadi Sinovac itu sudah melakukan uji begini. Mereka vaksinasi itu kera, ya dengan apa yang mereka punya, lalu tunggu sekitar 3 minggu pasca vaksinasi, lalu mereka paparkan kera itu dengan apa? Dengan live virus, dengan SARS-CoV-2. Apa yang terjadi? 3 macam kera. Kera tanpa vaksin, 2 macam yang lain adalah dengan dosis yang berbeda. Apa yang terjadi? Ternyata pada dosis yang 100 partikel itu berapa di dosis tertinggi, si kera ini aman. Tidak ada kerusakan di parunya. Nah, kalau mau itu mah cepat. Tapi sekarang pertanyaannya, kita mau seperti itu, langsung paparkan orang gitu kan, dipaksa dalam ruang tertutup gitu kan. Wow, emang sebagian sempat mikir seperti itu. Kalau kita mau cepat ya gitu caranya. Ya, apa namanya, tapi ya ini banyak orang, wah, soalnya masalahnya apa? Kita belum tahu obatnya soalnya. Kita belum tahu cara yang mudah untuk menyelamatkan kalau kejadian gitu kan. Jadi kita masih agak konservatif. Makanya berikan waktu sekitar setahun untuk melihat kira-kira nanti angka insiden terjadinya COVID pada yang kasus divaksin sama yang tidak divaksin, bedanya berapa jauh gitu. Beda-beda banget apa enggak gitu. Kalau nggak beda-beda banget ya berarti gagal. Ya, berarti vaksin ini memang nggak berfaedah gitu. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Ahmad. Ini ada pertanyaan dari Mbak Anidah. Izin tanya, Prof. Dari 3 negara. Jangan Prof, Pak aja. Saya bukan Prof. Ini Prof beneran marah ntar. ini ada pertanyaan dari Anidah ini. Ya, bangga, silakan. Amin aja Pak Ahmad, biar Profnya nanti insya Allah. Oh, insya Allah. Doa berarti ya, insya Allah. Ya. Ini dari 3 negara, Cina, AS, dan Inggris, yang memproduksi vaksin saat ini sudah sampai uji klinis tahap 3. Teknologi mana yang paling menjanjikan di beberapa negara dengan dan material apa yang akan diperoleh Bio Farma dengan Sinovac tadi sebagai bentuk agreement kedua negara sehingga Bio Farma nantinya akan mendapatkan vaksin sendiri, dan apa teknologinya sudah cukup bagi Bio Farma untuk melakukan hal yang serupa dengan Sinovac? Ya.
Ya, jadi kalau kita lihat dari rencana transfer agreement itu emang nanti ada teknologi transfer. Dan teknologi yang digunakan Sinovac itu sebetulnya juga teknologi yang Bio Farma juga sudah tahu gitu. Jadi proses dengan yang paling klasik ya, jadi inaktivasi virus gitu. Dan Bio Farma udah rutin melakukan itu gitu ya. Jadi mungkin nanti akan dibagi tips triksnya lah gitu. Karena daripada nanti ngulang dari awal sendiri, kan lebih bagus kan ini lo bocorannya pakai gini biar lebih cepat gitu, lebih cepat tumbuh si virus misalnya gitu. Itu mereka ada hal teknis yang mereka akan TikTok lah gitu. Jadi kalau kita bicara teknologinya apa antara Sinovac dengan Bio Farma, ya platformnya sebetulnya sama. Dalam artian begini, Bio Farma juga sudah punya pengalaman menggunakan virus inaktivasi gitu ya. Jadi itu. Nah, yang kedua, kalau kita lihat kan ada banyak platform nih, platform inaktivasi virus. Jadi whole virus yang dinonaktifkan, yang paling klasik. Yang kedua adalah dengan adenovirus. Cuma kalau rekan saya di Bio Farma kurang begitu suka menggunakan adenovirus karena apa? Adenovirus itu sudah cukup umum di kita dan itu bisa menginfeksi kita, tapi kita nggak sakit sih. Cuma masalahnya gini, adenovirus itu kan menimbulkan antibody gitu. Jadi nanti ada background levelnya. Jadi nanti membedakan antara yang divaksinasi sama nggak divaksinasi bisa jadi nggak gitu robust perbedaannya. Gitu. Jadi itu memang preference sih, walaupun sebetulnya kalau lihat dari data dari Cina yang menggunakan adenovirus ya, itu mereka juga tunjukkan bagusnya oke gitu ya. Tapi sekali lagi kalau sebagai pengembang vaksin memang ada preference terkait dengan ya mungkin ilmuwan tuh biasa gini Mas, kalau dia udah stick dengan ini, malas mereka berubah gitu. Udah kayak agama juga gitu kan, kalau kita udah seperti ini ya kita ini gitu kan. Nah, artinya mereka juga ada semacam hal-hal yang mereka perlu perhatikan. Nah, yang menarik memang yang Eichmann mau coba lakukan dengan rekombinan. Jadi mereka produksi rekombinan spike. Nah, tapi itu saya lihat kok belum ada datanya ya yang menggunakan rekombinan itu di seluruh dunia bagaimana seperti itu. Tapi yang menarik yang terakhir sebenarnya dengan RNA tadi itu. Tapi mana yang lebih bagus? Mungkin ujungnya begini, dugaan saya. Semua akan berhasil menimbulkan antibody, semuanya. Dan bisa menimbulkan blocking. Nanti kompetisinya bukan di situ. Kompetisinya adalah mana yang lebih murah. Karena kalau emang yang RNA, basis RNA itu bisa berhasil dan bagus, walaupun yang RNA ini kayaknya dia harus di-boosting 2 kali. Jadi kalau yang tadi biasanya suntik sekali, gitu kan, tunggu sebulan, langsung kelihatan gitu. Tapi kalau dalam waktu 2 minggu lah ya, langsung kelihatan kencang banget itunya, apa namanya, antibodinya. Kalau yang RNA virus, 2 minggu dia masih, ya antibodinya antara tinggi nggak tinggi gitu ya. Makanya perlu di-boosting, setelah 2 minggu di-boosting lagi. Baru nanti tunggu 2 minggu lagi jadi lebih cepat. Jadi kayaknya kalau yang pakai RNA, platform RNA, dia agak lebih lambat ya naiknya gitu. Nah, cuma ongkos produksinya itu secara teoritis jauh lebih murah. Karena itu yang mahal itu sebenarnya otaknya, mikirnya. Karena kan RNA itu kan sekuen genetik gitu kan. Nah, itu kan sepanjang itu dari 30.000 basa itu kan kita harus narrow down kan. Nah, nanti ketika kita potong nih cuma snippetnya itu aja, itu kita harus mulai pemodelan. Kalau saya potong segini, nanti spike yang terbentuk di tubuh kita bisa bentuk seperti spike beneran nggak gitu. Jadi yang mahal itu otaknya, bukan materialnya gitu. Kalau pakai yang platform RNA gitu. Nah, jadi nanti di sini mau dihargai berapa nih? Kepandaian itu mau dihargai berapa? Kalau zaman Khalifah dulu kan ulama itu kan dinilai dikasih emas seberat dengan kitab yang mereka produksi kan. Nah, saya nggak tahu kalau zaman sekarang. Kalau sekarang pakai PDF sih. PDF kan gimana nimbangnya? Apalagi itu ada gigabyte-nya yang didapat. Nah, itu jadi menarik. Jadi makanya namanya kepentingan. Makanya ulama itu intelektual itu luar biasa sebetulnya nilainya gitu ya. Oke. Jadi mana yang lebih bagus kita nggak tahu ya, tunggu aja fase 3-nya. Coba seperti saya bilang, nanti yang jadi pertarungan berikutnya adalah mana yang lebih murah, mana yang bisa affordable. Ya, baik Pak Ahmad. Pertanyaan berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah apakah Indonesia mampu? Mampu. Mampu insya Allah. Mampu. Insya Allah mampu, cuma memang gimana ya, ini pandemi itu kan membuka juga titik lemah kita. Ya. Kalau dari SDM, kita banyak kok, orang pintar tuh banyak. Cuma memang kita itu kan karena, ya gimana ya, ada yang mengatakan sebetulnya
dengan SDA kita yang berlimpah gitu ya, dengan minyak kita yang berlimpah, gas bumi kita yang melimpah gitu ya. Pertanyaannya, apa yang kita lakukan dengan SDA itu gitu? Apa kita cuma ekspor barang mentah atau kita olah dulu sehingga menjadi punya nilai tambah kan gitu kan? Nah, kita sangat terlena dengan itu. Bedakan dengan India. India mungkin nggak sekaya kita kalau kita bicara sumber daya alam gitu kan, minyak mereka mungkin nggak sebanyak kita gitu. Tapi mereka dengan ingenuity mereka sudah bisa mengembangkan banyak hal gitu kan, yang kita malah impor dari India. Ya, kayak bahan baku aja di Indonesia itu kita bahan baku farmasi banyak kita impor. Nah demikian juga dengan urusan vaksin ini banyak sekali yang harus kita melakukan impor. Kayak tes PCR aja, itu banyak enzim-enzim yang kita masih harus impor. Kenapa? Karena kita memang sudah terlena dengan beli. Yang kalau misalnya nggak punya beli, bukan nggak punya bikin. Gitu. Ini dua hal yang berbeda kan? Karena kalau kita dari awal dipaksa, kalau nggak punya bikin gitu ya itu kita, tapi kan itu memang investasinya panjang. Kayak pesawat terbang aja, gitu kan. Coba kalau kita mau investasi di pesawat dari awal gitu, itu mungkin kita sudah menjadi produser gitu kan, bukan pengguna saja. Gitu. Ya ini memang COVID-19 ini membuka ini cakrawala kita supaya betul-betul memikirkan kemandirian ya. Nah kalau kita bicara dari vaksin, memang kita tanda kutip terlambat. Ya, makanya sebetulnya juga teman-teman di LIPI, teman-teman di Ekman, ya baru aja mulai gitu kan, baru aja mulai dan insya Allah memang bisa lah, mudah-mudahan. Tapi perlu waktu, nggak bisa dibarengkan sekarang. Ini global sudah fase 3, ya kita mungkin baru mulai fase 1 aja belum mulai kita masih fase 0 ya, praklinis, kita baru mengembangkan prototipnya, belum nanti kita harus uji di binatang gitu kan, masih panjang sekali gitu. Tapi ya ini menjadi pelajaran karena siapa tahu ada pandemi berikutnya. Ya, bukannya kita berharap ada pandemi ya, bukan. Tapi kalau misalnya ada, insya Allah kita harusnya lebih siap. Oke. Tadi ada beberapa pertanyaan dari chat. Mungkin saya beri kesempatan langsung kepada peserta untuk bertanya, tetapi mohon mungkin terlebih dahulu ya menyalakan mikrofonnya, dan yang lain mungkin masih tetap dalam posisi mute. Mungkin saya persilakan terlebih dahulu. Ada yang bertanya? Saya izin bertanya. Ya, silakan Pak Roni. Ya, baik. Singkat dan jelas ya, Pak Roni. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih materinya Pak Ahmad atas ya materinya yang begitu membukakan wawasan kita ya terkait vaksin itu. Saya ingin bertanya terkait satu hal saja. Ini tidak terkait dengan vaksin sendiri, tapi terkait masalah nanti ke depannya yang terakhir kehalalan vaksin itu sendiri. Tadi Ustaz Ahmad tadi menceritakan tentang istihalah ya, pembuatan vaksin dengan gelatin, dan di sana disebutkan bahwa proses transformasi gelatin itu membuat dia bisa dikatakan sebagai tapi kalau di Indonesia gitu ya, ini masih belum sebenarnya secara oleh POM sepertinya belum di approve ya untuk istilah seperti ini, karena gelatin ini sendiri sebenarnya kalau kita lihat secara prosesnya sendiri itu tidak ada proses transformasi sebenarnya, tapi yang ada itu adalah hanya pemotongan dari kolagen oleh enzim-enzim yang kemudian dipecah menjadi isinya tidak ada proses transformasi, hanya saja pemecahan dari protein utama menjadi peptida yang lebih kecil. Gitu. Jadi ini mungkin akan menjadi kontroversi ke depannya nih, Pak Ahmad itu ya. Ya karena tadi di Indonesia ini untuk gelatin sendiri untuk produk-produk makanan seperti yang itu juga masih itu tidak diperbolehkan menggunakan gelatin dari babi. Seperti. Nah ini bagaimana? Pertanyaannya Pak Roni, mohon maaf Pak Roni, pertanyaan langsung ya. Ya mungkin itu pertanyaannya, bagaimana nanti misalkan ke depannya, apakah ada alternatif yang digunakan, apakah misalnya gelatin dari yang lain yang itu setidaknya secara kehalalan itu nanti akan lebih menjamin. Karena ini pasti akan menjadi sebuah kontroversi lagi gitu kan ke depannya gitu. Baik, itu aja Abdul Rahman. Betul. Terima kasih Pak Roni atas pertanyaannya. Mungkin langsung dijawab oleh Pak Ahmad. Ya, itu betul sekali ya. Jadi emang ada satu sisi lain ya, kalau kita lihat perspektif. Jadi ini Islam ini menarik. Kita melihat faktanya sama, tapi nanti bagaimana kita menghukuminya. Dan ini satu hal yang memang
banyak orang terkesima nih, orang Islam ini mikirnya jelimet gitu. Jadi artinya memang itu penting. Kita harus tahu nih faktanya apa. Karena sampai sekarang nggak ada ulama yang mengatakan babi boleh tuh nggak ada. Ya. Cuma nanti begini memang. Memang kalau kita lihat dari sisi proses pembuatan gelatinnya itu, yang jadi masalah kita kan memang identifikasi. Jadi untuk identifikasi barang untuk otentifikasi secara rutin itu teknik kita terbaik adalah menggunakan PCR ya dengan teknik real time PCR. Itu teknik kita yang terbaik so far. Nah, cuma masalahnya gelatin itu dia bukan materi genetik sehingga tidak bisa dikenali dengan PCR. Sehingga masalahnya adalah bagaimana kita bisa mengenali bahwa barang ini adalah barang yang berasal dari babi atau dari sapi misalnya seperti itu. Ini masalah. Sehingga akhirnya dilihat dengan dokumentasinya. Tapi kalau kita melihat untuk mengatakan suatu barang itu halal atau haram, nah itu kan masalahnya jadi bagaimana kita tahu bahwa ini adalah ini gitu kan. Nah itu yang menjadi isu di situ. Yang kedua, memang nanti kalaupun misalnya ini kalau kita lihat dari fatwa MUI yang kemarin itu, ini juga unik. Artinya apa? Mereka tanda kutip tidak bisa mengatakan ini halal karena menganggap masih ada keraguan di situ. Tapi di satu sisi ada yang masalah dari sisi kesehatan masyarakat, ini ada masalah penyakit yang serius gitu. Dan di sini harus tegas juga sebetulnya. Karena jangan sampai kalau misalnya kita harus halal gitu, tanda kutip harus dengan halal gitu kan. Itu nanti penerjemahan di lapangannya berbeda. Padahal dari sisi kesehatan masyarakat, kasus seperti measles, rubella itu real sekali. Ya, bagaimana dampak jangka panjang pada anak-anak kita seperti itu yang menjadi masalah gitu. Walaupun memang secara teknis kita bisa selalu berusaha memperbaiki, tetapi untuk saat ini juga jangan sampai ada pemahaman yang berbeda bahwa kalau yang namanya memang dari sisi kesehatan itu wajib gitu kan. Karena kan terkaitannya nanti sama penanggung-jawaban pembiayaan. Bagaimana kita sebagai umat itu menganggap kalau ada yang sakit siapa yang membiayai? Kalau kita menganggap yang sakit biaya sendiri, itu mungkin beda. Tapi kalau kita masih menganggap bahwa ada yang sakit, kita punya beban moral untuk membantu, nah di situ nanti ada masalah dari sisi compliance. Gitu. Makanya kalau kita lihat di Pakistan, di Malaysia, orang tua yang tidak memvaksinasi anaknya, ya, itu mereka bisa dipenjara dan bisa didenda 30 juta rupiah kalau dirupiahkan. Gitu. Jadi artinya apa? Artinya memang kita perlu betul-betul antara ulama dan umaro itu dengan satu suara yang tegas, gitu ya. Jangan sampai nanti seperti tadi technicality dari masalah tanda kutip halal tadi itu juga justru menjadi masalah baru, gitu. Yakin memang ini mulai sekarang harus di samping nanti uji klinisnya kita tunggu. Tapi betul sekali pertanyaan sangat penting. Kita kalau mau berdebatnya sekarang, kalau misalnya mau diskusinya sekarang, jangan tunggu nanti, gitu kan. Tapi lebih bagus lagi sebetulnya, ternyata dalam 3 bulan atau 6 bulan ke depan hilang COVID-19. Wah, itu lebih bagus lagi. Jadi kita nggak usah repot mengenai vaksin. Ya, tapi ya kalau dilihat dari trajektorinya kayaknya kok susah. Berarti Jakarta ini naik terus nih sekarang gitu. Ya, mohon maaf ini jadi sedikit panjang. Itu jawaban dari Pak Ahmad. Ini ada pertanyaan dari chat yang sudah masuk dari tadi terkait ya, ini pertanyaan dari Blitar ya. Dari ya, di lapangan sering terjadi kasus yang cukup membingungkan, Pak. Di mana ini pertanyaan dari Pak Febri dari Blitar, Jawa Timur. Izin bertanya mengenai COVID, kaitannya fakta data penularan di lapangan. Jadi belakangan di Blitar jumlah kasusnya hampir meningkat lumayan tajam. Terakhir pada kasus ada seseorang yang mau mengambil jenazah, ayahnya yang baru masuk 1 jam UGD, tapi jenazah tidak boleh diambil kecuali harus bayar 8 juta sekian. Okay. Nah, dan ternyata setelah dilihat, biaya termahal adalah biaya yang digunakan untuk pemulasaran jenazah sesuai dengan COVID-19. 6 hari setelah itu, hasil swab dikeluarkan nyatanya negatif. Nah, ini apakah terjadi permainan, Pak, pertanyaannya, dan seakurat apa sih data yang disajikan pemerintah tentang jumlah kasus COVID, dan bagaimana sikap kita? Ini pertanyaannya sebenarnya lebih diplomatis ini, Pak. Iya, benar-benar paham. Ingat tadi yang tiga serangkai tadi ya, antara pemerintah, pakar itu bisa ulama dan ilmuwan, dan juga masyarakat. Sebetulnya kuncinya yang merekatkan 3 serangkai tadi itu cuma satu, yaitu apa? Kepercayaan.
Makanya kan kita selalu berdoa begini, ya Allah, berikanlah kami pemimpin yang mencintai kami, ya, dan kami juga mencintainya. Ya kan? Kita kan selalu berdoa seperti itu. Karena apa? Emang ada kepercayaan. Kalau misalnya kepercayaan itu nggak ada, itu kita mau berikan data seperti apapun, ujungnya pasti, ini pasti akal-akalan. Nah, ini adalah suatu tugas berat kita semua. Ya, bagaimana kita menyelaraskan ini untuk bisa bersama-sama. Karena kalau masih banyak ketidakpercayaan memang susah. Ya kita mungkin bisa banyak berbeda pendapat dalam banyak hal, ya bisa jadi, ya entah itu masalah politik atau masalah keyakinan gitu ya. Ini apalagi ini sekarang di DPR juga lagi rame ya banyak isu politik gitu kan. Tapi khusus mengenai masalah kesehatan, kalau saya boleh meminta nih, kita lihat fokus pada masalah kesehatan aja. Ini kalau menurut saya masalah kesehatan ini semua sebetulnya bisa dibilang semua. Walaupun dengan keterbatasan masing-masing gitu ya. Walaupun mungkin di awal itu pemerintah kurang tanggap lah mungkin gitu. Kalau saya boleh ya. Kenapa? Karena kenapa sih di awal itu cuma satu lab yang boleh bekerja misalnya ya. Kenapa sih kita nggak all out seperti Vietnam misalnya. Vietnam itu di bulan Januari akhir sudah mempublikasikan 1 kasus orang kakek pulang dari Cina, sakit positif, ketemu sama anak-anak keluarganya, langsung mengisolir 28 kontak erat. Bayangkan, 1 kakek masuk Ho Chi Minh City dari Cina. Begitu cepatnya otoritas Vietnam itu bergerak. Gitu. Nah, kita ya mungkin masih ingat ya, di awal itu justru pariwisata dibuka, bahkan mengklaim Indonesia bebas COVID, gitu kan. Ini suatu hal yang berbeda. Dan sekarang kita menuai. Nah, oke lah, itu biarkan nanti mungkin setelah pandemi berakhir, kita tulis buku dan kita bisa cerita. Gitu. Kita akan cerita tentang hari itu. Gitu. Tapi memang untuk saat ini, saya bisa mengatakan tidak ada yang nggak serius. Gitu ya. Memang di kalangan kita, untuk beberapa elit, kita bisa tahu nih apa yang harus dilakukan. Tapi di lapangan, apa yang kita lakukan memang mau nggak mau ya sebetulnya, kalaupun ada oknum gitu ya, memang pertama harus percaya dulu. Karena apa? Untuk bisa mendeteksi virus ini juga nggak mudah. Nggak mudah, karena apalagi kalau virus sudah masuk ke dalam. Jadi kalau ketika masih di luar, ketika virus masih di rongga nafas atas, itu mungkin relatif lebih mudah untuk dia diambil. Tapi kalau dia sudah masuk ke dalam, gitu ya, itu bisa jadi memang hasilnya bisa negatif palsu. Kan nggak cuma melihat dari hasil swab, dia melihat secara keseluruhan. Dia melihat data klinisnya secara keseluruhan dari hasil darahnya segala macam, sehingga ada zon yang sangat, ada dugaan yang sangat kuat gitu ya, yang sangat kuat bahwa ini kemungkinan besar adalah COVID. Dan ini adalah panggilan atau suatu judgement yang dilakukan oleh para dokter. Nah, kalau kita sudah nggak bisa sama dokter ya susah, ya. Nah ini kan juga dokter nggak bisa apa-apa. Tapi kan di sini kita dalam Islam kan apa? Menghilang madorot itu adalah selalu prinsip utama dulu, gitu. Ya, tapi sekali lagi ya ini kembali ke masyarakat. Kalau memang masyarakat sudah putus nih kepercayaan dengan otoritas, terutama otoritas kesehatan, memang berat. Dan ini kita bisa lihat sekarang di Jawa Timur itu tinggi, ya angkanya gitu. Jadi ini menjadi satu gimana ya menjelaskannya ya. Memang berat. Dan saya juga memang mungkin otoritas pemerintah juga harus betul-betul serius menampakkan kinerjanya bahwa mereka telah bekerja, karena masyarakat perlu kepastian. Dan kalau misalnya nih terbukti ada satu pelanggaran etika misalnya ya, seperti misalnya dugaan untuk melakukan kapitalisasi, eksploitasi, harusnya juga harus tegas untuk hukumannya gitu ya. Tapi sejauh yang saya ketahui itu memang masalah miskomunikasi ya. Apalagi ketika jenazah diambil dengan dipaksa dan terbukti mereka positif gitu ya, itu menjadi satu hal yang memang memprihatinkan menurut saya. Baik, terima kasih jawabannya Pak Ahmad. Ya, ini berikut kembali kita fokus ke masalah COVID. Bicara masalah vaksin Pak Ahmad, kira-kira kalau seandainya jadi vaksin, berapa biaya yang harus kita beli sebagai masyarakat awam ketika produk vaksin ini sudah jadi? Melihat semua negara ini berlomba-lomba untuk memproduksi vaksin karena memang vaksin ini menjadi jalan yang terakhir bagi seluruh masyarakat dunia ketika jumlah penduduk kurang lebih ada 5-7 miliar,
angka yang besar begini pasti akan menjadi sangat menggiurkan bagi semua produsen obat. Lantas kira-kira berapa ini, Pak Ya, Ahmad? ya. Oke. Jadi kalau bocoran yang saya dapat, bukan bocoran sih, kalau coba aja ke Google gitu ya, Google Bio Farma harga vaksin gitu ya. Itu dari Humas Bio Farma sudah mengeluarkan angka sekitar 170.000 lah gitu, 170.000 ya. Nah, tapi itu kayaknya mereka mungkin belum menghitung biaya-biaya yang lain ya. Itu kan mungkin baru direct cost, jadi baru mungkin harga materialnya. Mereka mungkin harus memperhitungkan harga transportasinya, dan juga mungkin harga untuk, ya banyak lah. Kan kalau kita bicara bisnis itu kan nggak cuma direct cost, kan nggak cuma materialnya, tapi mungkin ada hal-hal opportunity cost yang harus dibahas juga. Misalnya ketika Bio Farma harus melakukan inovasi tambahan, misalnya, kan ada biaya juga ya, supaya misalnya bisa di packing dengan lebih bagus, misalnya gitu. Sekitar segitu. Nah, tapi sekali lagi kapasitas produksinya, jadi mungkin kita perlu ingat juga, kalau kita ingat SARS dan MERS, itu juga dua penyakit ini tanda kutip bisa dikatakan eradikasi ya, kita eliminir tanpa vaksin. Ya. Kenapa? Karena memang ya ini alhamdulillah ini rahmat Allah yang maha berkuasa, yang Allah Taala ya. Jadi Allah tampakkan itu si virus ini gejalanya langsung kelihatan. Tantangan yang Allah berikan kepada kita ya, ini orang itu ketika puncak jumlah partikel virusnya tinggi, orang ini malah belum bergejala, gitu. Jadi itu yang makanya dia bisa jalan-jalan menyebarkan kemana-mana, gitu kan. Maka di sini ada vaksin, tidak ada vaksin, ya. Karena kalau misalnya ada, Bio Farma baru siap tahun pertama sekitar 40 juta. Padahal yang dibutuh sekitar 200-an kan. Jadi akhirnya memang harus antri gitu loh. Jadi artinya ini satu hal, di samping harga ya, juga mulai dari sisi ketersediaan. Jadi sebenarnya dari sekarang ini kita memang satu hal yang kita bisa lakukan bersama-sama itu pasti apa? Maskeran, jaga diri dari kerumunan, ya, bicara seperlunya. Nah ini penting kan Rasulullah pernah mengatakan, ya kalau nggak punya hal sesuatu yang bagus diam aja. Nah itu betul, ya. Kita kan dulu suka kongko-kongko ngomong nggak jelas gitu kan, berkerumun. Ya sekarang mulai batasin. Ya, karena dengan bernafas saja, itu kita sudah mulai banyak mengeluarkan partikel-partikel virus. Kalau kita misalnya sebagai inangnya, sebagai hostnya. Gitu. Jadi, makanya saya bilang, vaksin sendiri butuh waktu nih, uji klinis fase 3, sekitar setahun. Itu udah bagus banget. Kalau biasa setahun hasil keluar itu udah begini. Gitu ya. Itu udah begini banget. Gitu. Nah, tapi kan setahun itu bisa banyak hal yang terjadi kan. Gitu. Nah, coba dari sekarang kita betul-betul kerjasama, ya, saling bantu. Terutama kita lihat ini ekonomi mulai resesi kan, di beberapa tempat, di beberapa negara itu udah mulai prediksi nih, negara ini akan resesi, negara itu akan resesi gitu kan. Makanya solidaritas bersama ini penting juga, ya. Antar komunitas saling bantu gitu ya. Apalagi itu ada gelombang PHK segala macam gitu. Ini penting sekali ya, jangan sampai nanti ada gejolak sosial gitu ya. Karena memang kita harus betul-betul seperti Rasulullah bilang, barang siapa yang melampaui malam, tetangganya kelaparan, bukan orang beriman dia gitu. Jadi artinya kita harus betul-betul saling ini ya, saling jaga gitu ya. Nah, kalau misalnya nanti ada vaksin, nanti kita prioritaskan siapa yang perlu. Di bayangan saya tentu nakes, tenaga kesehatan, karena mereka lah yang di garda terdepan ya, supaya untuk bantu kita. Gitu. Nah, hal seperti itu nanti prioritasnya juga harus dipikirkan juga secara fikih. Jangan sampai yang mau bayar aja, ya, hanya punya uang dia bisa punya akses gitu. Harusnya sudah seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Kami beri kesempatan lagi kepada seluruh peserta untuk bertanya. Mungkin langsung saja mengaktifkan mikrofonnya. Mungkin ada yang ingin langsung diskusi atau ingin menyampaikan. Mungkin ada yang kontra atau ada yang pro, silahkan. Karena memang transisi adalah diskusi yang memang terbuka. Biasanya maaf Pak Ahmad, kalau di transisi sesi-sesi sebelumnya, itu kami selalu terbuka. Jadi ada part yang terbuka, tapi mungkin ini adalah edisi spesial. Siap. Kasusnya agak berat, masalah vaksin. Ya, kami silakan. Ya, Pak Dono dari mana? Oh, Pak Dono, Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Pak, siapa nih? Ya, terima kasih nih Mas. Saya Dono Widiatmoko. Saya temannya Pak Ahmad ini, temannya Pak Ahmad. Saya dosen saat ini di bidang kesehatan masyarakat. Terima kasih Pak Ahmad sudah membantu tugas saya untuk menjelaskan tentang vaksin ini kepada teman-teman di jalur ini.
karena banyak sekali pertanyaan, komentar, dan debat ya yang terjadi di vaksin ini sampai sebelum gini lah, sebelum COVID saja, sebelum COVID terjadi saja, vaksin sudah menurun penggunaannya di Indonesia. Ada kelompok anti vaksin. Saya yakin kita semua sudah mendengar tentang itu. Dan saya yakin juga, mungkin di antara beberapa pendengar acara malam ini, ada yang tidak percaya, atau bukan kebalik, ada yang percaya vaksin itu berbahaya, vaksin itu produksi Israel, vaksin itu ini, vaksin itu, dan sebagainya. Saya yakin ada di antara orang yang mendengar malam ini. Nggak usah jelaskan ke saya, nggak apa-apa lah. Itu hak masing-masing. Nah, saya ingin menjelaskan, pertama terima kasih Pak Ahmad sudah menjelaskan tentang berbagai aspek ya dari vaksinasi dan sebagainya, terutama vaksin COVID. Kedua, yang ingin saya sampaikan tadi bahwa tanpa ada COVID saja, vaksin ini sudah menurun penggunaannya di Indonesia. Mulai dari vaksin TT ya, tetanus toxoid, itu yang untuk mengurangi angka infeksi tetanus pada ibu melahirkan, itu menurun karena gosipnya banyak. Gosipnya yaitu dia itu supaya menurunkan angka paritas wanita muslim gitu, kurang lebih ya, kayak keluarga muslim jadi kecil. Pak Dono, maaf sebelumnya, langsung ke sesi pertanyaannya Pak. Ya, saya nggak ada pertanyaan. Saya sepakat semua dengan Pak Ahmad 100%. Saya malah komentar saja. Baik, itu aja deh. Pada intinya saya terima kasih Pak Dono. Mohon maaf Pak Dono, dari mana Pak Dono? Sebentar, ada satu hal yang ingin saya komentari. Saya mohon waktunya buat moderator, bahwa saya minta kepada semua yang ada mendengar perkataan Pak Ahmad ini, mohon bisa membantu kepada seluruh orang, minimum istrinya, suaminya, tetangganya, orang tuanya, anak-anaknya, untuk tetap jaga protokol kesehatan dan tetap mendengarkan informasi dari pemerintah. Jangan lebih percaya informasi pada katanya di Facebook, katanya di YouTube, katanya si Jering, katanya si Anu, katanya si ini. Mohon bantu jelaskan. Saya Dono Widiatmoko dari Pengurus. Salam sehat Pak Dono. Ya. Saya dari University of Derby di Inggris. Terima kasih. Terima kasih Pak Dono. Ya, ini adalah dari UK tadi ya. Oke, ada selanjutnya. Ini ada yang angkat tangan dari Bang Roni atau Pak Roni. Mungkin silakan untuk mikrofon. Yang lain di. Sudah tadi saya. Oh sudah ya. Oke, lanjutnya tadi. Oke, Pak Roni Firdaus, ke tangan. Bukan. Om Muas. Silakan yang ingin bertanya secara langsung, kami persilakan. Ya, sambil menunggu Pak Ahmad, ya bicara terkait vaksin yang sudah diproduksi, tentu ini akan menjadi polemik lagi. Terlebih, kita bekerja dengan waktu untuk memproduksi vaksin, ternyata penduduk yang meminta vaksin ini pasti melebihi dari produksi yang diminta. Tentu akan menimbulkan konflik sosial atau permasalahan yang luar biasa nanti ke depannya. Kalau seandainya produk ini sudah ada, karena strata sosial yang tinggi kemungkinan akan mendapatkan akses yang lebih mudah. Lantas, peran sejauh mana negara, ilmuwan, dan kita sebagai mungkin masyarakat awam seperti ini untuk sama-sama mencari jalan keluar yang mungkin dari masing-masing individu ataupun negara yang punya peranan luar biasa kepada penanganan ini, Pak. Betul. Terima kasih pertanyaannya. Jadi, nanti kalau misalnya sudah ada hasilnya, saya yakin tim ilmuwan juga akan pasti bekerja keras untuk menghitung. Dan seperti ini, Pak Dono ini rendah hati dia. Dia termasuk salah satu ilmuwan epidemiologi juga. Dan dia pasti nanti kita akan tanya ke Pak Dono gitu. Gimana menstratifikasi. Bayangan saya kita memang justru kita kenali yang disebut high risk population yang mana gitu kan. Nah, di bayangan saya mungkin nakes itu adalah yang utama dan mungkin nggak semua nakes juga. Mungkin nakes yang betul-betul di garda terdepan yang selalu ketemu gitu kan. Atau kita mungkin bisa prioritaskan orang-orang di pasar misalnya justru gitu kan, karena mereka sebagai sumber. Tapi nanti harus berbasis data juga. Kita akan lihat
di daerah mana yang ternyata ada klaster-klaster yang sangat kritis gitu. Misalnya dari data kita ketahui terakhir ada yang Sukabumi katanya sudah hijau gitu ya. Jangan kasih ke Sukabumi karena Sukabumi sudah aman gitu kan. Nah, makanya kita lihat di titik-titik mana yang harus kelihatan. Jadi di sini nanti emang teruji nih. Kita pribadi kita sebagai bangsa ya, sebagai negara, betul-betul Allah akan uji kita. Ketika nanti kita memutuskan si dia yang dikasih vaksin, Allah akan tanya di hari kiamat nanti, kenapa kau berikan kepada dia? Apa alasannya? Gitu kan. Nah, jadi makanya kita itu sebagai umat Islam juga harus sadar nih dalam menentukan prioritas tadi itu punya alasan yang sangat kuat ya untuk menghentikan, karena ujungnya apa? Diberikan supaya transmisinya berhenti, mati. Bukan cuma diberikan untuk double layer of sebagai kemewahan aja gitu. Ya saya mampu beli kok, kenapa enggak? Yang penting keluarga saya aman gitu kan. Enggak boleh seperti itu. Disinilah nanti negara yang harus betul-betul mengatur. Nah, coba dari mana negara taunya? Disitulah para ilmuwan, ulama juga akan bekerja sama juga untuk melihat siapa yang, misalnya begini, kalau kita tahu misalnya daerah A, itu sangat gencar sekali, tinggi sekali vaksinnya. Kita ingin pastikan juga antara ulama di daerah itu dengan para ilmuwan yang memahami masalah epidemiologi bisa kerjasama. Jangan sampai di lapangan nanti orang tolah-toleh gitu kan. Kata ilmuwan begini, kata Pak Ustadz gak penting. Wah, susah itu nanti. Itu makanya berat. Padahal ternyata ini daerah merah. Dan masalah Indonesia itu kan nggak ada batas kan, antar provinsi kan nggak ada pagar gitu kan. Artinya orang bisa aja bolak-balik. Padahal Rasulullah pernah mengatakan kan, kalau daerah merah jangan datangi, dan daerah merah jangan keluar, kan seperti itu. Tapi sekarang kan kita kan kadang-kadang susah mengamalkan sunnah Rasulullah ini. Padahal ini kan jelas sekali gitu. Nah, artinya apa? Artinya memang basis data ini kita harus belajar. Ya, karena kul hatu burhanukum in kuntum shadiqin. Artinya apa? Kita mengatakan sesuatu itu basisnya apa? Gitu ya. Nah, ini tradisi kita juga, tradisi Islam juga. Kadang-kadang kita kan mengatakan gini, oh, karena ya pokoknya nggak percaya aja gitu. Jangan. Karena apa? Ini kalau kita seperti ini bisa jadi Indonesia ini bisa jadi pariah. Semua negara udah oke kecuali kita. Kita nggak bisa haji, kita nggak bisa umroh, kita mau ekspor impor susah gitu kan. Kasihan, nanti yang susah kita semua gitu ya. Ya itu yang bisa saya bayangkan. Terima kasih Pak Ahmad atas penjelasannya. Ada salah satu pertanyaan lagi Pak. Ini ada dari Pak Ramadan Pratama. Terkait kapan berakhir ini COVID akan melandai atau berakhir. Melihat bahwa kasus yang terjadi di Indonesia trennya masih naik. Sedangkan beberapa negara sudah mulai melandai. Dan ada juga beberapa negara, kayak negara US, Brazil, atau negara-negara lain, ada yang mengalami kenaikan yang signifikan. Lantas, kapan ini untuk bagi negara kita, Indonesia? Kira-kira sudah ada prediksi, Pak? Ya, kalau saya sih sempat pernah mengatakan ke teman-teman, di awal Maret ya, ketika saya juga memberikan kajian seperti ini, saya pernah mengatakan 2 tahun. 2 tahun sejak Maret. Alasan saya mengatakan 2 tahun, karena itu basisnya dari pengalaman kita dengan Spanish flu di tahun 1918. Gitu kan. 2 tahun, dia mengklaim sekitar 50 juta jiwa. Gitu. Sisi bagusnya gini, virus ini tidak akan memusnahkan manusia. Ya, nggak akan. Dan kita sudah tahu itu, mayoritas orang yang terkena infeksi ini memang istilahnya sehat-sehat aja, tanda kutip ya. Cuma kan kita nggak tahu, kita termasuk yang 20% atau termasuk 80%. Masalahnya gini, 20% yang sakit itu bareng gitu loh masalahnya. Gitu. Tapi dari sisi kemanusiaan, dari sisi preservasi spesies kita, ini insya Allah tidak akan dimusnahkan oleh virus. Gitu. Dan kita tahu sejak wabah taun ya, yang sampai sahabat senior itu kan, Abu Ubaidah bin Jarrah, ya kan, terus sahabat Mus'ab itu juga bin Umair juga syahid ya, karena ngurus warganya, itu juga karena karena taun, karena wabah. Terus juga ketika Black Death yang juga sempat membunuh sebagian para ksatria dari Utsmani Khilafah itu dulu juga sama, karena mereka mengurus rakyatnya gitu. Tapi manusia nggak hilang gitu. Sehingga kita ini
batas toleransi kita seperti apa. Ya, jadi 2 tahun itu sebetulnya insya Allah akan selesai. Walaupun ada yang mengatakan nanti akan masih ada kayak semacam influenza lah, mungkin masih tetap ada gitu ya. Tapi mudah-mudahan dalam kurun 2 tahun ini kita juga punya diagnostik yang mudah digunakan, sehingga kita jadi tahu, sama seperti katakan kayak inilah, kayak apa ya, demam berdarah lah, kita sudah gambar misalnya lihat dari, kalau demam berdarah kan kita lihat dari trombositnya gitu kan. Nah nanti kita akan punya tuh tes-tes seperti itu dengan apanya yang kita ukur dengan mudah sehingga kita minta isolasi gitu ya. Insya Allah. Tapi ya pertanyaannya kan manusia modern itu kan sudah terbiasa dengan HP, terbiasa dengan convenience gitu kan. Anak-anak kita nggak ngeliat gadget sejam aja udah kegelisahannya bukan main gitu kan. Orang modern kan makin manja lama-lama ya kan. Nah jadi ya artinya ya ini satu ujian buat kita semua. Tapi tadi jangan sampai ini angkanya bertahan. Sebetulnya gini, selama kita ikuti protokol kesehatan, ikuti deh ya. Apa sih susahnya untuk jaga kerumunan ya, nggak banyak ngobrol dulu gitu, bertahan dulu, tapi harus rame-rame Mas, jangan sampai kitanya patuh yang sono enggak gitu, jangan, itu susah gitu, harus kompak ya, ujungnya di situ. Kalau kita mau kompak bersama, insya Allah selesai. Insya Allah. Baik. Intinya adalah semua ikuti protokol kesehatan. Semuanya tanpa kecuali. Tanpa kecuali. Iya. Berikutnya karena itu kodarnya virus. Itu ya, virus itu dia gampang banget. Kalau dia itu cuma nyari AC2. Nah, AC2 yang punya siapa? Manusia. AC2-nya kucing nggak doyan, AC2-nya tikus nggak doyan. AC2-nya manusia. Nah, makanya kalau manusia berdekatan itu kodarnya virus gitu. Siap. Jadi ada pertanyaan lagi, Prof. Amin. Amin. Astagfirullah. Ini dari Dava, ini salah satu mahasiswa UI, Fakultas MIPA, bertanya, Prof. Mau tanya, Prof, saya pernah mendapatkan mata kuliah terkait biokimia molekuler. Jika sebuah virus yang mempunyai inti DNA, seperti H1N1, maka akan sangat mudah bagi ilmuwan untuk menemukan vaksinnya, karena salin protein yang tidak berubah. Namun, jika virus ini memiliki inti RNA seperti influenza, sangat sulit bagi ilmuwan untuk menemukan vaksinnya, dan terbukti bahwa sampai sekarang manusia masih terus terkena penyakit influenza. Pertanyaannya, apakah COVID-19 termasuk virus RNA atau DNA? Kalau berinti RNA, apakah ada harapan bagi terkait vaksin? Karena ini seperti HIV yang sampai sekarang tidak ada vaksinnya. Ya. Nah, sekarang saya pakai topi ilmuwan ya. Jadi sedikit. Makasih Dava, pertanyaan sangat bagus ya. Salam buat dosennya di MIPA ya, MIPA UI. Ada Pak Anom di situ. Gini, virus ini virus RNA, betul. Berita bagusnya, coronavirus termasuk virus RNA yang gendut. Artinya apa? Dia gede banget gitu kan. Dia sekitar 30.000 basa. Dia lebih gede daripada influenza. Virus influenza, dia lebih kecil. Nah, kecil ini artinya dia emang lebih pliable gitu kan. Bayangkan sekoci sama kapal induk gitu. Nah, kalau yang namanya yang kecil itu dia memang relatif lebih mudah dia mutasinya karena dia emang kecil gitu. Makanya saya nyusahin. Nah, tapi sekali lagi karena dia nyusahin, ini menarik juga. Virus influenza itu menyerangnya kebanyakan anak-anak. Anak-anak apa namanya yang lebih rentan ya, yang bisa ada serius dari influenza itu anak-anak. Beda sama ini. Kalau ini tuh justru kebalikannya. Justru anak-anak lebih aman gitu. Ya. Nah, tapi pertanyaan baliknya dengan antibody, dengan vaksin bagaimana? Memang cara mengetahuinya kita tunggu 1 tahun lagi, ya. Karena ini terus terang buat saya pribadi. Ini COVID-19 ya dan si virus SARS-CoV-2 ini betul-betul istilahnya gini, ngajari para imunologi ilmu baru. Buat kami sendiri, buat para ilmuwan ini suatu hal yang amazing gitu kan. Ya karena saya orang Islam, saya mengatakan ya Allah, Engkau tidak ciptakan ini dengan sia-sia. Mungkin nanti kalau kita insya Allah kita semua ya bisa masuk jannah gitu. Itu pertanyaan satu hal yang saya mau tanya kepada Allah Ta'ala. Itu gimana ceritanya gitu ya. Karena apa? Karena ini memang suatu hal yang gimana ya, unik gitu. Virus ini itu menarik sekali. Nah, makanya akan satu jadi terobosan yang sangat penting kalau ternyata uji dari makak tadi, dari kera tadi, itu kan karena itu bisa terbukti aman kan, bisa dari uji klinis praklinis ketika mereka injeksi vaksin
dan bisa proteksi kan. Nah, kita tahu lah antara kera dan kita mirip gitu kan. Cuma memang ada sedikit caveat. Ketika virus ini dipaparkan ke kera, si kera ini karena yang diberikan kan cuma sekitar 8 kera. Nah, semuanya sih hidup semua gitu, nggak ada yang mati karena virus. Jadi mungkin manusia kayaknya lebih sensitif nih dengan virus ini gitu. Tapi kita lihat setahun lagi. Tapi cuma maksudnya begini, berita bagusnya juga, karena si SARS-CoV-2 ini gede, gendut, jadi mutasi yang terjadi pun nggak banyak. Gitu. Rata-rata itu cuma sekitar 7/30.000 mutasi. Jadi artinya jarang, slow. Dia mutasi memang, tapi slow gitu. Jadi kalau misalnya kita nanti membuat vaksin, insya Allah kalau ini tidak ada perubahan yang sangat tiba-tiba ujuk-ujuk gitu ya, nanti masih bisa bagus kok. Vaksinnya masih bisa kepake gitu. Nah, makanya ini dari si ilmu akan menarik. Bisa nggak? Karena apa? SARS dan MERS, unfortunately, nah ini gimana ya? Bukan saya ngomong unfortunately, saya tuh mengatakan begini. Kenapa nggak ada vaksin, nggak terjadi vaksin? Karena penyakitnya udah hilang. Jadi produser vaksin udah mau jalan nih, udah mau siap-siap nih, gitu kan? Lah, kok udah nggak ada? Terus investor udah bingung. Terus kemana tuh duit yang udah saya taruh di situ? Akhirnya kapok. Makanya ini juga jadi menarik. Sebetulnya pengadaan pembiayaan itu siapa sih yang biayain? Ini untuk manusia modern ini jadi menarik. Kan kita punya know-how-nya, kita tahu caranya, biayanya mahal. Tapi kalau kita berikan kepada swasta, wajar nggak swasta pengen balik duitnya? Coba saya tanya. Ada nggak swasta yang mau ngasih secara gratis? Itu bukan swasta lagi namanya, itu namanya yayasan, ya kan? Nah, tapi dalam tradisi Islam kita punya konsep wakaf. Nah, ini juga menarik nih kalau kita mengglobalisasi konsep wakaf ini. Bayangkan di zaman kekhilafan Abbasiyah dulu, ya, sampai kekhilafan Utsmani, itu manusia itu bisa mengakses healthcare itu essentially pay nothing. Ya kan? Pay nothing essentially. Karena apa? Operational cost-nya itu banyak dan infrastrukturnya itu dari wakaf. Wakaf itu, Mas, kalau orang ngasih wakaf, hitung-hitungan nggak? Enggak. Saya ngasih wakaf itu nggak ngitung sama yang make, enggak. Itu sama Allah itu. Itu Rasulullah katakan pahala yang mengalir nggak putus-putusnya gitu. Nah, ini yang manusia modern nggak ngerti konsep ini gitu. Karena itu hitung-hitungan kan. Aku kira-kira invest 1 miliar. Dapatnya kapan nanti? Gitu kan? Apalagi vaksin, seperti SARS dan MERS. Belum juga mulai, udah hilang penyakitnya. Nah, kalau ini mungkin ada harapan. Nah, cuma nanti ini yang jadi menarik adalah tadi, gitu kan, equity-nya gimana dari sisi pembiayaan segala macam, gitu ya. Ya, gitu Mas. Ya, terima kasih penjelasannya dari Pak Ahmad. Ya, begitu ya, Mas Dafa. Ini ada tadi yang angkat tangan dari Pak Roni Firdaus. Ya, Pak Roni, mohon maaf. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan bertanya Pak Roni, singkat dan jelas Pak Roni. Saya sampaikan Ustadz, saya ini seorang guru yang dituntut untuk mengajar anak-anaknya secara daring. Tapi anak-anak terlalu jenuh dengan kegiatan daring itu. Nah, pertanyaannya, kenapa kemarin kan ada juga pendataan dari guru-guru. Guru-guru itu didata penyakit-penyakit yang menyertai atau yang bisa mudah terkena virus corona. Nah, ini pertanyaan saya, ya, sejauh mana virus-virus corona itu bisa mempengaruhi kinerja kami selaku guru yang punya penyakit-penyakit bawaan seperti misalnya diabetes, darah tinggi, dan lain sebagainya. Ini kadang-kadang ini sebagai guru kami trauma dan takut. Karena saat ini di daerah kami, Lamongan, ini sudah dimulai untuk simulasi siswa masuk ke sekolah dengan 1/4 dari jumlah kelas. Jadi satu kelas itu 30 anak, yang diwajibkan masuk hanya 7 anak. Namun demikian, dalam prakteknya kok anak-anak itu kurang bisa mengikuti protokol COVID ini. Nah, bagaimana ini ke depan, Pak? Karena kami selaku guru ini berpikiran nanti anak-anak jadi apa kalau tidak diajar secara tatap muka, karena itu terkait dengan penanaman akhlak, budi pekerti, dan sebagainya. Dan kami kebetulan sebagai guru agama Islam di SMP Negeri 3 Babat, Lamongan. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Terima kasih Pak Roni atas pertanyaannya. Ya Pak Ahmad, ini pertanyaan keluhan dari guru nih Pak.
Ya, Sama jazakumullah juga ini, khairan. kami yang punya siswa-siswa ini gimana juga ini. Ya, ya, betul sekali. Subhanallah ya, ini memang luar biasa nih COVID ini kan. Kita berdoa pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan ketika anak-anak kita nanti beranjak dewasa, mereka memiliki kenangan yang baik terhadap corona ini. Maksud saya begini, jangan sampai nanti mereka cerita sama anak-anak mereka bahwa ternyata COVID mengajarkan mereka menjadi apa? Menjadi orang yang egois. Ya. Yang penting saya selamat, orang lain sakit terserah. Jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai juga mereka menjadi orang-orang yang nggak peduli. Jangan sampai. Nah, terkait dengan kesehatan, nah memang betul ada komorbid ya, dan ini salah satu yang kita juga banyak belajar juga ya, terkait dengan ini diabetes, hipertensi, jantung, bawaan itu memang rentan. Tapi kalau khusus mengenai diabetes, ya karena diabetes itu kan nanti bisa ke hipertensi juga, bisa juga ke jantung. Ada data yang menarik, pasien-pasien yang sakit COVID dan dia juga diabetes, ternyata kemungkinan mereka bisa lolos ya dari cengkeraman gejala yang lebih berat itu dengan mengendalikan gula, Pak. Gula darah. Jadi terutama para guru nih, garda terdepan pendidikan kita. Coba bayangkan, karena saya juga punya sekolah juga ya, kita ada yayasan pendidikan juga. Kadang-kadang kalau dulu kan ada namanya guru itu sediaan sebelum mengajar teh manis, betul ya? Teh manis plus gorengan gitu kan. Nah, coba mulai sekarang Pak, Bu, dan nggak cuma guru sebetulnya ya, siapapun, betul-betul ini serius. Terutama yang sudah berusia 40 tahun ke atas, sama, saya juga ada 40 tahun ke atas. Itu mulai kurangi gula. Ya, kurangi gula. Teh boleh banget, kopi boleh banget gitu kan. Tapi tolong kalau bisa jangan berikan gula. Kopi itu bagus sekali malah sebetulnya, karena saya penggemar kopi. Jadi saya agak bias terhadap teh gitu ya. Tapi sebetulnya yang merusak khasiat dari teh dan kopi itu adalah gula. Gitu. Apalagi saya orang Jawa sukanya yang manis gitu kan. Nah, emang berat, tapi coba deh. Coba itu mulai kurangi gula. Kenapa gula? Karena ketika gula itu banyak dalam pembuluh darah itu membuat radang itu lebih gini ya, istilahnya gimana ya? Jadi kayak subu pendek gitu loh. Tahu subu pendek? Subu pendek itu gampang baperan. Jadi ketika virus datang, itu respon kita ini jadi baper banget, jadi oversensitif. Sehingga terjadi mungkin apa yang dikhawatirkan adalah badai sitokin, jadi inflamasi hebat gitu. Mungkin orang biasa-biasa aja, tapi orang ini karena salah satu pemicunya gulanya terlalu banyak, sehingga dia menjadi sistem imun kita itu jadi mudah kepancing gitu. Ya, mudah emosian lah kira-kira seperti itu. Nah, makanya caranya gimana? Yang kita bisa lakukan sebelum anak-anak udah mulai sekarang deh. Saya juga mungkin boleh mengajak semua ini kampanye bersama. Kalau bisa kurangi gula setinggi-tingginya, ya. Karena gula itu nanti ujungnya bisa kemana-mana, obesitas, ya. Dan yang kedua olahraga serius, ya. Olahraga serius. Kalau misalnya mau minum teh manis boleh, tapi pastikan keringetan dulu setelah olahraga 2 jam. Nah, misalnya gitu. Saya suka badminton. Saya rata-rata seminggu 2 kali badminton sekitar 2 jam. Penuh keringat keluar, nah boleh deh saya mentraktir diri saya untuk minum yang manis gitu ya. Tapi setelah itu setiap pagi mulai dengan kopi pahit, teh pahit tanpa gula. Coba dimulai dari situ. Insya Allah akan salah satu benteng pertahanan kita juga. Apalagi kalau mau ditambah dengan herbal ya boleh. Kalau emang udah terbiasa minum herbal itu juga oke. Tapi nggak pakai gula ya. Karena sekali lagi yang rusak itu adalah gula. Gitu. Kalau misalnya terbiasa nasi, kalau bisa kurangi nasi putih, gunakan nasi merah, itu juga bagus. Ubi-ubian, singkong, itu juga karena itu kompleks karbohidrat, itu juga lebih sehat. Gitu ya. Memang nggak mudah, apalagi kalau nasi merah itu kan hambar ya. Tapi ya itu sebenarnya lebih sehat buat kita. Apalagi dalam menangani COVID ini juga asupan-asupan bergizi itu penting. Nah, terkait anak-anak, mungkin ada waktunya guru dan orang tua itu juga diskusi. Kalau misalnya anaknya nggak bisa diatur, jangan ke sekolah, kasihan gurunya. Tapi kalau anaknya udah mau ke sekolah, pastikan dia ikuti protokol COVID. Dan tadi sudah bagus tadi disimulasikan
dikurangi kapasitasnya tinggal 1/4 gitu kan, itu penting gitu. Karena apa? Karena studi dari paduan suara yang saya sampaikan tadi itu jelas banget. Nah, dan juga nanti dalam pendidikan jangan ngomong rame-rame. Misalnya nih kalau kita biasa murojaah bersama-sama gitu kan, kalau anak SD kan kita ngajari Quran gitu kan, Iqra misalnya gitu kan, kita untuk sementara jangan dulu ya, jangan rame-rame disuarakan. Karena apa? Suara itu juga nafas keluar dari dari mulut itu juga menyebarkan virus, apalagi kalau tertutup. Makanya ruang kelas pastikan terbuka, pakai kipas angin supaya apa? Supaya nanti aliran udara lancar, ya. Cahaya juga masuk, itu penting juga, cahaya matahari, kan vitamin D kan, supaya vitamin D juga bisa, ini itu juga penting gitu ya. Kualitasnya dijaga. Jadi mungkin waktunya juga dalam sekolah, kalau biasanya 40 menit, kalau perlu dipendekkan juga. Supaya anak-anak bisa ada waktu keluar juga dari kelas untuk bisa ada banyak pergerakan juga ya. Jangan sampai statik di tempat yang sama kelamaan. Itu juga satu hal yang untuk sementara ini memang itu perlu banyak perlu banyak adaptasi nih. Dan silent. Yang ngomong gurunya aja, yang lainnya diem. Gitu ya. Memang untuk anak kelas 1 SD susah. Saya bisa bayangkan. Ya kan? Anak kelas 1 SD kan sukanya nanti temannya pakai masker yang lucu-lucu, ditarik maskernya misalnya gitu kan. Ya, di awal-awal bulan Maret itu kan ketika kita masih ingat, wah itu anak-anak kecil susah itu. Disuruh pakai masker malah nyompotin maskernya temannya gitu kan. Tapi ya ini orang tuanya harus ajak kerjasama. Kalau misalnya mau mengirim anak mereka ke sekolah, ya harus siap dengan protokol-protokol tadi itu. Gitu. Dan ya mungkin kita harus memikirkan beban kurikulumnya, nah ini saya nggak tahu bisa apa nggak disampaikan ke dinas, tolong diturunkan. Ya, kita balik ke sistem Islam yang lebih betul-betul minimalnya akhlaknya, gitu kan. Jadi itu ditekankan yang pentingnya itu dulu. Jangan terlalu banyak materi-materi yang istilahnya banyak teoritis, gitu ya. Tetapi yang sifatnya pengamalan-pengamalan, ya. Itu yang mungkin harus kita. Karena ini kan musimnya seperti gini, gitu ya. Kasihan anak-anak kita udah harus dipendekkan waktunya, volumenya juga dikecilkan, udah gitu masih harus banyak menghafalkan terlalu banyak materi. Jadi ini perlu juga kurikulumnya di-adjust juga gitu ya, supaya nanti beban guru dan murid juga bisa dikurangi. Saya nggak tahu bisa menjawab pertanyaannya nggak, Bapak? Bagaimana Pak Roni? Terima kasih Pak. Jadi pertanyaannya sebenarnya kami ini kan seorang guru pendidik. Nah, ini persoalannya itu kan kami juga membawa bibit penyakit seperti tadi saya sebutkan, ada diabetes, ada darah tinggi, mungkin kolesterol dan sebagainya. Apakah kami ini juga aman-aman saja untuk mengajar anak-anak yang mungkin juga membawa virus juga? Nah, ini persoalannya di situnya, Pak. Jadi yang ditanyakan, apakah penyakit kami ini tidak membahayakan untuk kami dan juga untuk anak-anak gitu. Terima kasih. Ya, betul. Ya, terima kasih Pak Roni. Ya, betul. Jadi memang itu satu risiko Pak Roni. Berarti nanti Pak Roni memang harus betul-betul super ketat. Artinya apa? Jangan salaman dulu dengan anak. Pastikan Bapak dan anak-anak juga gunakan masker. Jaga jarak, itu juga penting. Dan suara juga anak-anak juga tadi. Kalau dalam pengajaran tidak terlalu banyak bersuara. Yaitu mungkin kiat-kiatnya Pak Roni. Supaya dan tolong jaga kesehatan Pak Roni juga ya. Seperti asupan-asupan tadi buat guru-guru, kurangi gula, dan olahraga juga yang teratur. Ya, mungkin itu yang dia sampaikan. Ya. Terima kasih Pak Ahmad. Ini juga ada masukan dari Ayu Dewantari, mahasiswa psikologi. Kalau bahagia, insya Allah nanti makin meningkatkan sistem imun. Dari komentar ini. Ya, waktu masih ada kurang lebih 15 menit lagi, Pak Ahmad. Mungkin masih sempat berapa pertanyaan lagi nih Pak Ahmad? Sudah lumayan banyak pertanyaan yang sudah diajukan. Dan kayaknya masih banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan ke Pak Ahmad ini. Mungkin masih dua atau... Ya, silakan. Kita coba aja. Kita coba. Oke, baik. Bisa dengan singkat, insya Allah. Oke, ini ada pertanyaan dari Mas Raihan. Jadi bagaimana kita tahu bahwa kesehatan saat ini menjadi industri tersendiri dalam arti kapitalisme? Sehingga biaya kesehatan sangat mahal, baik terkait dengan kasus COVID maupun kasus kesehatan-kesehatan lainnya. Menjadi bisnis tersendiri, bagaimana pandangan Pak Rusdan, Pak Ahmad? Apakah memang kesehatan ini hanya untuk kalangan berduit? Dan bagaimana rakyat Indonesia yang kebanyakan adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah? Ya.
Ya, kalau mengenai terkait dengan industri kesehatan, sektor kesehatan itu yang PR kita bersama ya. Itu satu hal bahkan sebelum COVID itu pun juga jadi pertanyaan kan gitu. Jadi itu satu sisi yang kita punya PR juga ya. Bagaimana ini kita bisa merombak secara lebih adil gitu. Tapi yang kedua memang kalau mengenai COVID yang kita lihat sebenarnya saya lihat sih memang mungkin bisa jadi ada potensi pengambilan keuntungan ya, bisa jadi ya. Potensi korupsi itu pasti ada, gitu. Kenapa enggak ya. Cuma kan nanti pertanyaannya kalau kita lihat kasus per kasus ya, kalau misalnya seperti tadi misalnya ada seorang yang dirawat sakit gitu kan, terus nanti ada biaya gitu. Nah, di sini memang perlu juga namanya kepercayaan juga ya. Ya, kita memang di satu sisi harus ada kepercayaan bahwa ini tidak cuma pemerintah, tapi juga banyak sekali lembaga masyarakat, LSM juga ikut terlibat, kawal COVID, lapor COVID, itu juga banyak tim, belum dari tim ilmuwan juga ada banyak perkumpulan juga, kita saling monitor juga. Kita perlu kerjasama dengan Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Kali ini kita dalam satu perahu, ya. Kita, seperti saya katakan, saya juga punya banyak sekali catatan dari pemerintah, saya pribadi, ya. Bahkan sebelum COVID, terkait dengan kesehatan ini. Dan kita punya banyak sekali hal yang kita perlu sampaikan. Tapi khusus tentang COVID sekarang, kita tidak boleh mengatakan begini, oh karena ini semua hanya akal-akalan, saya tidak percaya, saya tidak ikuti protokol kesehatan. Tolong jangan seperti itu. Oke. Untuk saat ini, kita berdebatnya pakai masker. Jadi kita boleh berdebat mengenai masalah kecurangan, potensi korupsi, tapi tetap gunakan masker, gitu ya. Karena apa? Karena dengan kita tidak ikuti protokol kesehatan, kita justru memperburuk keadaan, dan kita tidak mau itu. Karena apa? Kita punya tanggung jawab moral juga, dan Allah Ta'ala akan tanya kepada kita. Kalau yang meninggal, insya Allah syahid, pahala mereka syahid. Tapi kita yang masih hidup sampai ini selesai, Allah akan tanya, kamu dulu itu jadi beban atau jadi solusi? Nah itu, insya Allah. Jawaban saya, Pak. Oke. Terima kasih Pak Ahmad. Terakhir, ini dari Mas Didik Wahyu. Mau tanya Pak, kapan dimulai dan kapan diharapkan berakhir di uji coba di Indonesia ini? Beberapa bulan setelah vaksinasi, volunteers akan tetap dimonitor kadar neutralizing antibodiesnya. Ya. Ya. Setahun. Apakah 2 minggu atau sebulan atau sekali perkembangan uji klinis tersebut dan keberhasilan uji klinis ini baik dalam aspek safety maupun efikasi? Yes, betul sekali. Yang kita tahu secara umum untuk mendapatkan konklusi sekitar setahun, ya itu di ujung. Dan dalam perjalanan setahun itu ada namanya pharmacovigilance. Dan itu sebabnya kenapa yang direkrut adalah orang-orang Bandung. Kenapa? Karena Unpad dan Bio Farma lokasinya di Bandung. Saya sempat bilang sama teman saya di Bio Farma, boleh nggak saya ikut? Gitu. Oh nggak bisa Pak. Oh gitu gimana ini Surabaya? Itu kan hot zone. Oh nggak bisa Pak. Loh kenapa nggak bisa? Karena kami di Bandung. Loh terus kenapa? Karena kami wajib memonitor relawan Pak. Oh gitu. Jadi itu relawan itu nanti dimonitor terus. Kadar neutralizing antibodies-nya mulai tumbuh kapan, itu di tiap kali. Ketika mereka batuk aja itu catat. Mulai kapan, berapa lama, itu dicatat semua. Dan swab-nya juga mungkin diatur, itu detail sekali. Makanya biayanya juga nggak sedikit. Belum kalau ternyata hasilnya gagal. Makanya orang swasta males sebetulnya dia kan untuk mengeluarkan mengeluarkan dana gitu. Tapi sudah banyak yayasan juga kayak Bill Gates Foundation misalnya, itu juga mengeluarkan dana juga. Nah, tapi terlepas ini kayak konspirasi Gates gitu kan. Ya, tapi tadi relawan pasti dipantau dan ini ada komite etiknya, ada pengawasan juga gitu ya. Terima kasih Pak Rusdan atas waktu dan kesempatannya pada malam hari ini. Ya, mungkin satu kata untuk diskusi pada malam hari ini Pak Rusdan. Pak Ahmad, apa? Ya, jazakallah khair Pak Abdurrahman, jazakallah khair pada komunitas transisi, berada di mahasiswa, atas kesempatannya bisa berbagi ya mengenai konsep vaksinasi ini. Saya ingin mengingatkan salah satu tradisi Islam yang sangat kuat, ya, yaitu adalah tradisi keilmuan.
dalam konsep tradisi keilmuan kita ingat Al-Quran yang mengatakan kul hatu burhanukum in kuntum shadiqin. Artinya apa? Apapun yang kita sampaikan, tolong basisnya bukti. Gitu ya. Itu penting sekali. Dan bukti itu fas'alu alu dzikr. Tanyakan kepada ahlinya. Saya nggak mengatakan saya ahli semua bidang. Ya. Ada epidemiologis seperti Pak Dono. Ada juga mungkin ahli rekayasa klinis seperti Pak Win. Saya kan istilahnya hanya menerjemahkan saja ya ke bahasa yang mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian pahami. Tapi tolong ikuti otoritas keilmuan ya. Penting kita juga memahami dari sisi agama, penting kita juga memahami dari sisi sains. Ya. Dua-duanya ini harusnya beriringan, jangan saling bertolak belakang. Karena apa? Agama kita mengajarkan suatu keharmonisan ya, supaya rahmatan lil alamin dari Islam itu akan terlihat. Ya, terakhir pakai masker, jaga jarak, salam tangguh, salam sehat. Terima kasih atas waktunya Pak Ahmad dan sudah berbagi kepada kita semua. Sebagai kesimpulan ya, saya bukan menyimpulkan pada malam hari ini, tetapi saya hanya mengambil intisari atas pelajaran apa pada malam hari ini. Pro kontra itu hal biasa, tetapi ilmu yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan menjadi bukti bahwa Islam selalu berkaca kepada siapa yang ahli dalam bidangnya, maka itu kita dengarkan. Mungkin ini akan menimbulkan untuk meredus beberapa kalangan-kalangan yang selalu berujar bahwa ini adalah konspirasi ataukah ini adalah pro dan kontrak dan lain-lain, maka itu menjadi hal yang biasa dalam dunia, dalam masyarakat kita. Mungkin ini adalah penutup dari saya. Mungkin nanti di momen berikutnya ada diskusi kembali, transisi biasanya itu adalah malam Jumat, Pak Ahmad dan seluruh audiens, ya. Tetapi karena malam Jumat biasanya malam Jumat besok adalah Lebaran, maka edisi malam hari ini makanya spesial Pak Ahmad dan seluruhnya. Adalah malam Kamis. Mungkin dari semua peserta bisa menjadi kita undang sebagai narasumber, mungkin temannya Pak Ahmad, Pak Dono tadi, mungkin kita bisa ajak diskusi kembali atau di momen-momen yang lain, atau siapapun nanti bisa kami ada kesempatan untuk saling berbagi ilmu kepada kita semua di transisi diskus. Mungkin sebagai penutup pada malam hari ini, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis dan istighfar 3 kali. Semoga atas ilmu yang kita disampaikan pada malam hari ini mendapat keberkahan dan kenikmatan yang luar biasa, dan selalu safety dan selalu menjaga protokol kesehatan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, Pak Ahmad. Ya, apaan? Ya, mohon maaf bagi seluruh peserta kalau pertanyaan tidak disampaikan ataupun belum ada kesempatan. Sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya, transisi. Semoga semakin memberikan inspirasi dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan di kalangan kita semua. Oke, saya tutup ya untuk edisi pada malam hari ini. Semoga kita ketemu kembali. Jangan lupa nanti kita akan ada sesi berikutnya dengan topik yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.